Jadi dalam Islam itu tidak ada diajarkan apabila ditampar pipi kiri kasih kanan. Diizinkan boleh membalas asal setimpal. Kalau nggak mampu setimpal, maka maafkan dan berbuat baik. Ini Islam. Karena apa? Kalau tidak melawan penjahat itu sama saja memberi izin kepada penjahat untuk menjalankan kejahatannya. Itu bersekongkol dengan penjahat. Itu ajaran gak masuk akal. Ajaran koplak kalau menurut aku. Nah, lanjut. Refill. Iya Pak, yang masalahnya menurut saya di masalah setimpalnya itu. Artinya ketika Tuhan menganjurkan untuk balasannya sendiri, berarti Tuhan pun menganjurkan orang yang dianiaya untuk membalas hal yang sama seperti apa yang dilakukan orang kepada dia. Contohnya ketika diperkosa, Iya, mampu nggak? berarti Tuhan menyuruh orang juga untuk memperkosa begitu. Menurut Nggak ada seperti menurut itu. saya. Makanya hukum Tuhan itu salah kamu. Menurut Allah yang setimpal itu Allah yang atur. Makanya ada namanya hukum hudud. Contoh, Kejahatannya setimpal kalau memperkosa seorang tadi. diam dulu, Lalu Nisi, apa dia diam balas? dulu ini orang nih, diam Nih. dulu diam dulu. Bukan berarti ketika binimu diperkosa kau perkodok bini orang, nggak kayak gitu. Karena apa? Hukum berzina setimpalnya adalah dirajam sampai mati. Makanya dalam Islam itu ada kaidah-kaidah hukum hudud, hukum had. Dan itu diatur oleh Rasulullah. Ada dosa besar, dosa kecil. Setimpal itu menurut parameter Allah. Allah yang tentukan seperti apa setimpal. Contoh mencuri itu potong tangan setimpalnya. Nggak ada mencuri curi balik, nggak ada gitu. Itu koplak. Nah itu ada dalam perjanjian lama itu kayak gitu. Ya, mata ganti mata, gigi ganti gigi, begitu. Dan juga di perjanjian lama bahkan ada yang tidak setimpal. Ketika nenek moyangnya yang berdosa, anak kecil yang bayi-bayi yang disuruh habisi nyawanya. Itu ajaran macam apa itu? Ada di kitab kalian dalam Bible perjanjian lama itu. Ya, kalau masalah perjinahan contoh, makanya diajarkan Rasulullah. Setimpal menurut ajaran Islam diatur. Contoh, barang siapa seorang istri yang berzina, dia masih gadis, setimpal hukumannya dicambuk 100 kali. Nah, ngerti kamu Refill? Hukum-hukum seperti itu diterapkan di Aceh. Nah, kalau seandainya itu setimpal itu Tuhan yang atur. Kemudian Paham. Rasulullah mengatakan, seandainya Fatimah mencuri, aku yang potong tangannya. Itu setimpal menurut Islam. Seorang istri yang masih beristri dan suami yang masih beristri dia berzina, hukumannya dirajam sampai mati. Tapi dengan catatan harus ada saksi mata 2 orang. Lanjut, apalagi kalau kisos ketika nyawa istrimu diambil, bukan berarti kau mengambil istrinya, tidak. Orang yang mengambil nyawa istrimu itu boleh halal darahnya, kecuali kau mau menggantinya dengan apa? Denda. Bahkan dianjurkan untuk mengganti dengan denda. Kenapa? Nanti dibicarakan kenapa laki-laki ini menghabisi nyawa suami atau istrimu. Apakah karena dia sedang terjebak? Apakah dia terpaksa? Itu pun diperhitungkan. Apakah dia tersengaja ataukah karena memang dia yang merencanakan pembunuhan. Dan bahkan itu di negara kita diberlakukan loh. Pembunuhan berencana hukumannya juga hukuman meninggoy. Itu di negara kita lakukan itu. Pembunuhan berencana loh ya. Ya, paham kan? Ah, itu keadilan Islam. Jadi setimpal itu Allah, bukan kita yang tentukan setimpal. Emang siapa kau kan gitu? Siapa kita? Allah yang tentukan setimpalnya seperti apa. Nah, yang coba kalau kamu betul-betul mempertanyakan keadilan Tuhan karena kamu Kristen, saya tanya sama kamu. Ya, saya tanya kamu 2 kasus. Kamu tahu kisah Akhan tidak? Refill tahu kisah Akhan tidak? Junaidi di mute dulu. Refill tahu tidak kisah Akhan dalam Bible? Tahu kisah Akhan nggak? Halo? Tahu pernah tidak dengar, kisah pernah Akhan? Refill, saya fokus ke kamu dulu. Pernah dengar? Ewe, kamu mau Iya. ikut nimbrung nggak dengan materi ini? Tapi dengan catatan bicara yang penting ya, Ewe. Jangan yang penting bicara ya. Bisa ikut? Mau ikut menanggapi Ewe? Boleh. Oke. Kalian buka kitab kalian tentang kisah Akhan ya. Dalam kitab Yosua pasal ke-7 nomor 22 ya.
Silakan dibaca sampai ke ayat 25-nya. Yosua pasal 7 Saya nomor lagi, 22. saya Silakan lagi dibuka di luar. kitabmu Ewe. Kamu juga refill, silakan dibuka. Oke, saya akan bantu kamu ya. Kita buka di sini kitab Yosua. Saya lagi di luar. Ya. Iya, ya biar saya bantu kamu. Tapi setidaknya kamu catat kisah ini ada ya. Buka kitab Yosua. Kalian umat Kristen, jangan kalian tuduh-tuduh Ya, saya berbohong. itu. Buka kitab kalian, Yosua pasal Itu Nabi ke-7. Ahab ya. Di kalian pasti Nabi Ahab ya. Jangan bicara Dia dulu itu sebelum raja. dibaca. Raja Sebelum Ahab. dibaca, Oke, jangan oke. ngomong dulu, Ewe, kebiasaan. Baca dulu, bukan itu kisah yang ingin saya tanyakan nanti. Baca baik-baik dulu sendiri di mute. Biar saya bantu di sini apa yang menjadi polemik. Karena konteks diskusi kita adalah Ya, tentang kita keadilan sepakat Tuhan. dulu. Nabi apa raja ini Ahab ini? Nggak peduli, bukan Ahad, Ahan. Ahan. Ahab. Teli- B. Saya bilangnya Ahan. Kok kamu yang bilang Ahad, saya bilang Ahan. Ah, inilah Ewe. Lama-lama sih telinga kena masuk air. Pernah masuk monyet nggak telinga? Pernah. Nggak. Keluarkan Belum dulu baca monyetnya. saya ini, baca dulu. Akan situ akan. Keluarkan dulu monyet dari telinganya, Ewe. Ya. Ewe, belajar dulu makanya. Besok-besok kalau mau ikut diskusi, Ewe minimal ngerti bahasa Indonesia lah. Telinga dikeluarkan dulu, itu ada monyetnya, ada lembu di kupingnya mungkin, Ewe ya. Ya, buat refill ini special for you ya. Ini spesial buat kamu. Saya bacakan buat kamu ya. Nih, saya tunjukkan kepada kamu. Ya, buat kamu refill ya. Kamu baca baik-baik nih. Refill, kamu perhatikan ini refill. Ewe, perhatikan ini Ewe. Ewe, namamu, Ya, Ewe, gantilah namamu lah. Oke, kok ya. Malas sekali. Besok ganti namamu ya. Besok namamu ganti ya, Ewe ya. Jelek kali Ewe itu. Potong Takut kambing kepleset. dong. Iya, Takut ganti nama. kepleset namanya. Takut Iya, kepleset salah nantinya. aku nanti. Ganti namamu. Ganti nama Udin ya. Besok sudah ganti namamu sama kambing Udin ya, Ewe. kambing. Kita potong kambing satu. Iya. Harus ada Ya, nama panjangmu siapa? Iya, nama panjangmu siapa? Emang penting. Sarewe. Nama panjang Penting. Aku susah aku Oke, manggil panjang namamu sekali Ewe kaki. ini. Belakangnya itu. Ya udah iya. apa cepat. Arab. Siapa Maria? Sasi. Ya udah aku panggil ya udah Sashimi. Ya udah Sashimi aja ya. Oke, Sashimi diam. Ah, lihat Sashimi. Yosua pasal 7 nomor 22. Perhatikan Sashimi, ya. Refill, kamu perhatikan ini refill ya. Lalu Yosua menyuruh orang segera pergi ke kemah itu, dan sesungguhnya semuanya itu disembunyikan dalam kemah Achan. Ini Achan ini keciduk mencuri ya. Dia mengambil harta rampasan perang. Refill, perhatikan refill ya. Dah ya. Dan perak itu ada di bawah sekali. Maka mereka mengambil semuanya itu dari dalam kemah, lalu membawanya kepada Yosua dan kepada semua orang Israel dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Ada Tuhanmu loh ya. Tuhanmu di hadapan Yosua pada waktu itu ya. Nah, kemudian Yosua beserta seluruh Israel mengambil Akan bin Zerah. Ah, perhatikan ini hukuman Tuhanmu ini. Kemudian Yosua beserta seluruh Israel mengambil Akan bin Zerah dan perak, jubah, emas, anak-anaknya yang laki-laki dan perempuan, lembunya, keledainya, kambingnya, dombanya, kemahnya dan segala kepunyaannya. Lalu semuanya itu dibawa ya. Lalu semuanya itu dibawa ke lembah Akhor. Berkatalah Yosua, seperti engkau mencelakakan kami, maka Tuhan pun mencelakakan engkau pada hari ini. Lalu seluruh Israel melontari dia dengan batu. Semuanya itu dibakar dengan api dan dilempari dengan batu. Bayangkan Achan, Tuhanmu yang belum berwujud manusia itu dulu ya, menghukum Achan yang mencuri itu dengan menghabisi seluruh keluarga Achan dengan dilempar pakai batu dan dibakar hidup-hidup. Adilkah itu menurutmu saudaraku? Kau jawab sendiri. Itu baru Achan. Yang kedua perkara Uza. Tahu tentang Uza? Tahu kisah Uza? Tahu. Apa Tahu. refill? Apa? Bagaimana kisah Uza? Uja itu kan Silakan dijawab. yang bininya itu yang punya bini yang halo? Baca 1 Tawarik pasal 13 nomor 10. Salah. Itu kisah Uza ya. Nih, saya kasih kamu kisah Uza nih.
Ya. Maka bangkitlah pula murka Tuhan terhadap Uzza, lalu ia menghabisi. Saya nggak bisa katakan ini, nanti di band TikTok. Dia oleh karena Uzza telah mengulurkan tangannya kepada tabut itu, ia meninggoy di sana di hadapan Tuhan. Bahkan hanya karena menyentuh tabut Tuhan, karena lembu tergelincir tak sengaja karena teledor, seorang Uzza dihabisi langsung oleh Tuhanmu. Nah, kalau kita tanya lalu tentang keadilan Tuhan, kenapa sekarang saya tanya, itu memang kabut itu memang memiliki, ya, punya Allah, ya. Jadi kuasa Allah itu tidak bisa dicampur, itu artinya tidak bisa dicampur tangan oleh manusia, ya. Begitu juga kamu memprotes atas keadilan, Allahmu tidak adil, Allahmu itu seperti apa. Jangan seperti itu, karena Bible sudah berbicara, ya, Tuhan itu maha adil dan keadilan Berarti, Tuhan itu berbeda dengan apa yang dipikirkan Kalau kayak manusia. gitu, berarti Tuhanmu semena-mena, Kamu itu tidak namanya tahu semena-mena. Kamu tidak Mana tahu adilnya, jalan coba? ceritanya. Kenapa Tuhan menciptakan kita di bumi? Kenapa kita Kenapa berada emang? di bumi? Kenapa? Kamu tidak tahu. Kenapa tidak Tuhan tahu. menciptakan? Ya, kenapa? Makanya Ya, kenapa? Alkitab menjelaskannya secara luas dan Ewe, konkret. Ya. jawab dulu, Kamu Ewe. tidak tahu. Kok lama-lama? Ewe, dengar. Kenapa Tuhan mau menciptakan manusia di bumi? Ini sama si Ewe ini mending tanya Tuhan aja, Uni. Ya, maka Tuhannya maka satu apa itu tiga, Uni? kalian gini. Kalian kan umat Islam cuman tahu. Udah, Ewe belajar kalau- aja di sini. kalau Diam lah. Kau diam, kau ohola. Ya, ohola diam. Oke, saya ke Revil. Nah, gimana pendapatmu, Revil? Ada satu lagi kasus, Evil, ya. Kalau kamu baca kisah Onan, dia itu diperintahkan Yehuda untuk menghamili istri kakaknya. Jadi Tamar ini adalah istri dari Er ini adalah kakak dari si Onan. Ini anak Yehuda, Onan anak Yehuda. Lalu kemudian si mati karena menurut Tuhan dia jahat. Ketika si Tamar menjanda, tradisi Yahudi itu ke seorang menggosip, ya, mulai menggosip. ya diam, Ewe. Udah, kau jadi patung aja di sini, jadi berhala, udah. Diam. Ohola. Nah, jadi Revil, kisah Onan ini saya bisa jawab. boleh, tapi saya dengan Revil dulu, boleh ya? Saya mau ngobrol dengan Revil dulu sebelum selesai dengan Saya Revil. membantu aja kan, sesama Kristen kan, saya membantu. Ya, minta izin sama Revil dulu. Ya, nggak apa-apa, Bu. Minta izin sama Revil dulu. Bang Abram. Bisa, ya. Bisa. Kamu sudah paham belum? Ya udah. Ya, saya. Kamu mau yang mana? Mau menjelaskan yang tadi mana? saya Perkara simak yang Uzza, itu aja, Akan yang atau Onan? Akan. Silakan. Silakan. Yang tadi dikatakan itu, maksudnya yang ditanyakan Unirifa itu apa? Yang terkait akan itu. Cuma tadi saya kurang nyimak itu. Keadilan Tuhan. Keadilan Tuhan. Tuhan yang katanya Maha Pengasih, yang Maha Pengampun, ketika Akan mencuri, itu bahkan anak-anaknya laki-laki yang tidak ikut serta mencuri itu ikut dibakar. Di mana letak keadilan Tuhan kalian? Silakan dijawab. Oh, itu benar itu. Di kisah itu benar itu. Karena Tuhan tidak mentolerir dengan dosa pada zaman itu. Itu di zaman perjanjian lama itu kan, dosa yang kau buat langsung kau ditanggung. Tuhan murka memang, itu nggak ada yang salah di situ. Ya. Jadi Nggak ada yang karena salah. itu Jadi kan waktu zaman Akan perjanjian itu kan lama, dia Tuhan nggak mencuri, akan itu kan dia kan mencuri itu. Dia mencuri, itu kan hukum Torah. Kalau di zaman-zaman itu kan biasa dibilang gigi ganti gigi, ya itu kan berlaku itu pada zaman itu. Jadi kalau dia mencuri harta-harta orang Yeriho itu, dia menyembunyikannya, makanya dia itu kan mendapat hukuman untuk memperkaya diri sendiri. Makanya dia mendapat hukuman langsung dari Tuhan. Jadi itu nggak ada yang salah dengan ayat itu. Hukum Taurat. Nah, perintah di hukum Taurat itu kan jelas. Nah, yang ke-8 itu mencuri itu, makanya Tuhan langsung menghukum dia, nggak ada yang salah di situ. Udah, itu aja tanggapan saya terkait itu. Saya tambahkan ini ya. Aduh, Uni kepental ngelek dia. Bang, saya izin turun ya, Bang. Oke, silakan, nggak apa-apa, Revil, nggak apa-apa. Ya. Selamat malam. Malam. Iya, benar. Uni naik lagi, Uni Rifa kayak kepental ini, Bang Datuk. Betul ya. Jadi Tuhan Iya, perjanjian jaringan- lama jaringannya dengan kurang Tuhan bagus perjanjian baru beda ya.
Ya, saya sudah jawab. Itu benar. Tuhan tidak berkompromi dengan dosa pada zaman itu. Nah, berarti Tuhan perjanjian baru dan perjanjian lama dengan Tuhan perjanjian baru beda rupanya. Aduh, Pak. Nggak ada bedanya Bang Datu. Tidak ada beda ya. Sampai sekarang pun Tuhan tidak ada berkompromi. Oke, mantap. Berarti Jadi begini, Abraham jadi mengakui. begini Bang Datu. Iya, Jadi begini Bang bentar Datu. dulu, Ada Bang ayat Junaidi, yang salah bentar. di situ, Rifa. Iya, Ayat oke. yang tadi kau baca itu benar. Saya nggak bilang itu salah atau benarnya loh. Saya hanya kejujuran kalian yang saya butuhkan ya. Kalau kalian sudah mengatakan, Allah murka iya, terhadap apa? sebentar Yang dulu. benar. Ini poinnya yang mau saya sampaikan. Maka justru kamu mengakui bahwa Tuhan sebelum menjadi manusia, dia bejat bahkan kejam. Tapi kemudian setelah jadi Enggak, manusia, baru dia punya rasa nggak kasih. bejat itu kau punya kata sendiri. Loh, bejat itu artinya apa? Menghukum kejahatan, melampaui. Dia menghukum, bukan bejat. Dia Iya, menghukum. sebentar dulu saya Supaya buktikan. manusia sadar. Sebentar dulu, kebejatan itu kan saya tunjukkan. Nih, kebejatannya di sini. Mencuri harta Nah. rampasan dibakar sama sekeluarga. Membunuh Tuhan hukumnya apa? Silakan dijawab. Situ Tidak katakan ada yang membunuh. membunuh Tuhan. Siapa yang bisa membunuh Tuhan? Mana yang bunuh Tuhan? itu Hansip orang-orang Romawi. dari Tuhan itu mana tidak bisa Hansip dibunuh. Romawi Siapa yang apa? bunuh Tuhan, Rifa? Siapa yang mampu Yesus, membunuh Tuhan? Yesus Tuhan bukan? Pemahamanmu Yesus yang Tuhan salah. bukan? Jawab Tuhan pun tidak ada yang bisa. Pemahaman Tidak ada kamu yang bisa salah. Jangan Tuhan tantrum itu dong, tidak kok bisa tantrum dibunuh. ini? Siapa yang Satu-satu lah. Aduh. Kok malah kejam Satu, kalian? jangan kayak pasar ah. Yesus Sudah dibunuh saya nggak? jawab. Siapa yang bisa Yesus- bunuh Tuhan? Coba Rifa. Hansip Romawi. Hansip Romawi. Hah? Yang membunuh Yesus dia siapa? bunuh itu Yesus. Itu Yesus Tuhan bukan. dari Nazaret. Tuhan bukan. Tuhan Yesus. bukan itu. Tuhan bukan. Tuhan itu yang salah yang Anda pikirkan bahwa Tuhan bukan. Tuhan itu sebuah apa Saya sebuah tanya nama itu yang udah. itu bukan begitu. Itu Yang salah. saya tanya itu Pemahaman Tuhan. Anda yang Iya, salah. iya, saya Yang salah. dibunuh Ya oleh udah tentara salah. Romawi itu Yesus dari Nazaret. Tuhan bukan. Tuhan bukan. Macet. Tuhan bukan. Macet. Hantu, hantu, hantu atau Tuhan? Hantu atau Tuhan? Tuhan. Ini kan Ya udah. Hantu atau Tuhan? Iya, Allah yang berbicara. Ini Tuhan, itu Tuhan. Udah ada yang Sama. membunuh Tuhan, Ewe. Karena aku Apa generasinya. kok Ewe? Ewe Apa? sama. Yang Ewe kan ditanya buka tadi, mulut. Rifa apa yang ditanya tadi? Yesus Tuhan bukan? Yesus itu anak Allah. Tuhan bukan? Yang dibunuh itu Yesus dari Telur Nazaret. Yesus itu anak Tuhan Allah. bukan? Tuhanmu itu. Tuhan bukan? Tuhan bukan? Berarti Yang ngomong 1 bukan Korintus saya. 11:26 salah. Udah aku cari 1 signal Korintus- dulu. Bang Datuk maju dulu lah. Aku cari signal Ya. dulu. Berarti di 1 Korintus 11 nomor 26 salah. Karena di dalam 1 Ya, saya Korintus tahu 11 ayatnya. Setelah Kristus Dengar mati, dulu, dia dengar akan dulu. menjadi Tuhan. Saya tahu ayat itu. Iya, ini, Kamu baca nih. ayat itu, lihat konsepnya, Datuk. Jangan kau cuma asal Iya. bawa. Setiap ayat itu dia punya cerita. Iya, kita ada. kita Dia baca punya dulu, konteksnya kita baca ada. dulu. Kita baca dulu ayatnya. Jangan Dari kita A bawa tantrum. ke B. Habis dari ini, B bawa ke habis C. ini Salah, Mas nggak Arul. nyambung. Saya habis Itu ini perspektif Kristen tidak begitu, Datuk. Iya, kita baca Sudah dulu saya tahu, ayatnya. saya tahu. Iya, 1 Korintus 11:26 kita baca di sini. Apa kata di sini? Iya. Sebab Sudah setiap tahu. kali Tadi kamu saya sudah- makan roti ini dan minum cawat Sudah ini, tadi saya sudah bilang ke kamu itu. jangan dulu jawab dulu, diam dulu. Ini dibaca di Bibelmu. Ini kematian Tuhan ini. Ini Tuhan mati nih. Waduh. Ya baca, baca. Kenapa Pak Datu? Kenapa Kamu memberitakan sampai kematian sekali Tuhan sampai mati? datang. Berarti betul Tuhan dibunuh oleh Romawi. Itu Bibelmu yang dibacaan, betul. Ya kau Ya. baca. Nah, Ini Terus? baca, sebab setiap kali Nah. kamu makan roti ini dan minum cawat ini, kamu Nah. memberitakan kematian apa nih? kematian Tuhan. Ya udah. Lalu apa yang salah di situ? Tuhannya mati dan Kamu bilang ya Tuhan udah, mati, apa Tuhan yang mau salah? dibunuh. Iya, Tuhan tadi kan nggak nyangka, kau sangka Tuhan mati. Iya, bagi Masa dosa-dosa kau ini Pak. nama, Iya. nama Tuhan nama. mati katanya, enggak kata Kamu kau. tak ngerti itu ayat. Aduh, Kamu aduh. tidak mengerti itu ayat. Inilah kalian
Ini kalau Kau kalian, bacakan letter-let itu. apa yang ada tertulis di Bibelmu, kau sanggah mati-matian. Apa yang tidak ada tertulis di Bukan Bibelmu, sanggah. kau Kami yang tumbuhkan mengerti Bibel kami, mati-matian. bukan kamu. Bukan saya sanggah. Aduh. Dengar dulu. Saya tidak bisa ikut kau. Dengar. Yang tertulis di Bibelmu, kau sanggah mati-matian. Oh, itu bukan Tuhan mati. Ternyata Tuhan mati. Iya, di situ Yang Tuhan tidak mati ada sesuai konteks tertulis yang di ada di situ. Bibelmu, kau timbulkan, kau ada-adakan. Nah, ini kan Adakan aneh, apa? kan kalian agama Kamu apa, apa? sih sebenarnya Jadi ini? sebenarnya kamu Agama apa? apa kalian sebenarnya ini? Dan saya tanya yang kamu. tidak ada di Bibelmu, Kau kau mau ada-adakan. Yang saya tanya. Iya, kamu apa? Ini kematian Tuhan, betul? Oke, Tuhan mati. Terus kenapa? Nah, tadi kau bilang tidak. Iya, sudah. Saya ikut kamu. Tuhan mati. Siapa yang Terus? mati? Siapa yang mati tadi? Ini Tuhan. pelin-pelan kau kan? Ikut kamu. Pelin-pelan kan? Tadi kau Ya, saya bilang ikut bukan kamu. Tuhan yang mati. Ikut narasi kamu kan? Ya, Kamu tanya yang mati di situ kematian Tuhan. Nah, oke, lalu terus iya. Berarti kau jilat lagi ludahmu. jilat muda apa? Kau jilat lagi ludahmu. Udah tiap tahun kita Tadi merayakan. saya tadi ikut kamu. Bang Sarul, Bang Sarul. Lalu apa lagi? Ya, Kalau Tuhan Bang mati, Sarul. Jadi gini, Bang Abram, ku tengahi ya, saya ku sudah ikut tengahin ya. kamu. Tuhan mati. Yaudah, Nah, gini, terus? Bang Abram, ku tengahi. Tadi kan Datuk nanya, yang mati itu Tuhan atau manusia? Bang Oke, Abram saya ikut dia mengatakan ya. itu Yesus Dia kan dari kasih Nazaret, ayat. Saya ikut bukan dia. Tuhan. Tuhan katanya. mati. Sudah, saya Nah, jawab Tuhan sekarang mati. setelah dibuktikan apalagi? ternyata Tuhanmu mati. Betul ya, mati Iya, Tuhanmu Tuhan ya? mati, saya ikut dia. Ikut Oh, dia udah, kan. udah, Dia udah, mau diakui Tuhannya bawa- mati, Datuk. bawa Udah, Bibel, ya, udah. Tuhan mati. Terus? Iya, berarti Tuhan Tuhan mati. kau yang mati, betul. Iya, Kata Tuhan Sirifat mati, tadi, lalu terus? dari Rifat tadi, Umi Rifat tadi. Aduh. Berarti yang mati itu Tuhanmu, yang dibunuh. Iya, sudah saya jawab. Nah, di dalam Kan ikut perjanjian kamu, kamu lama, bertanya lagi. di dalam perjanjian gimana lama, ya, Datuk? Tuhan yang membunuh manusia. Di perjanjian baru, manusia membunuh Tuhan. Nah, oke, manusia Terus gini, butuh Tuhan, terus lalu gini, terus? Bang Abram, Apa lagi? Bang Abram. Biar saya, Kan biar sudah saya kamu kasih akui. kamu Datuk, biar sebentar, sebentar, mengerti Datuk, ya. Pak Datuk Ya, ya. ya, ya. Ewe sebentar, Ewe sebentar, Datuk. Ewe sebentar. Bang Abram, tadi kan abang sudah mengakui bahwasanya Tuhan Kristen itu pernah mati. Nah, Iya, ketika saya Tuhan ikut Kristen dia. mati, Ikut dia kan, ikut si siapa Datuk Iya, iya. itu. Ya, Saya nggak ikut dia. apa-apa. Bukan Tuhan ikuti mati, saya lalu Bibelmu. Iya, iya, ikut sebentar, Bibel yang sebentar. kau bacakan. Iya, Tuhan sudah mati, diakui, terus udah. gimana? Sebentar, jangan potong dulu. Tadi kan sudah kamu akui Tuhan Kristen mati. Nah, Tuhan mati. berapa hari? Terus apa lagi? Selama Hah? berapa hari mati Tuhanmu? Berapa hari mati Tuhanmu? Saya nggak tahu, saya nggak tahu, kurang tahu ayat. Kalian kan 3 hari bisa ya? ambil ayat. 3 coba. hari ya? Ada Nggak nggak tahu ya? ayat ya. Ada 3 hari nggak? ya? Berapa hari? 3 hari ya? Berapa? 3 hari ya? 3 hari 3 ya? hari ya. Terus? Nah, selama 3 hari Tuhanmu mati. Terus yang jadi Tuhan siapa? Hah? Kan 3 hari kan Tuhan Kristen mati. Ya. Nah, terus yang jadi Tuhan siapa? Yang ngurus alam ada nggak? semesta ini? Ada di ayat nggak? Ya, kalau dia mati lalu siapa Loh, jadi tapi Tuhan? Ada Tuhanmu nggak? mati 3 hari. Iya, sudah mati. Iya, ikut kamu kan mati. Ikut ya. Nah, Bibel terus, ya. terus Mati. alam semesta ini siapa yang Terus? ngurus? Siapa yang jadi Tuhan? Siapa yang jadi Tuhan? Ada nggak ayat? Siapa yang- Ada nggak ayat? Ada ayat nggak? Nggak, makanya Ada aku nggak? bertanya. Makanya aku bertanya. Alam semesta ini siapa yang ngurus? Karena kan Tuhanmu kan sudah Ada mati. nggak di dalam Alkitab? Ada dalam Alkitab. Kalau ada dibahas, kalau nggak ada nggak usah. Ada nggak saya Jadi tanya? jadi dunia ini ada sempat 3 hari nggak bertuhan. Ya itu kan kamu yang ngomong, bukan saya. Loh, tadi barusan kau Yang akui saya Tuhanmu tanya, mati ada 3 nggak di hari. Alkitab waktu Tuhan mati 3 hari itu, lalu tadi 3 hari itu siapa ditunjukkan yang jadi Datuk. Tuhan? Begitu. Tadi barusan Ah. ditunjukkan Datuk kan Tuhanmu mati. Tadi barusan kau akui. Iya, Kematian saya itu Tuhan. kan mati Tuhan. Oke. Nah, Tuhanmu mati berapa hari? Terus Berapa hari Tuhanmu saya mati? nggak tahu, kau kan yang bisa ambil ayat berapa hari? Ya udah, sepanjang dia mati sejak apa itu menjelang hari Sabat sampai hari pagi subuh Maria Magdalena datang kan gitu kan? Nah, Iya, menurut itu terasa semua ke dunia ya, seluruh dunia nah, ya. menurut Itu- pengakuan itu- Kristen Nah, itu terus, 3 hari. terus, Padahal bisa kan dikonfirmasikan. padahal Iya, kan terus dihitung kau kan kayak- nggak sampai kayak ada 3 orang hari. sekolah minggu Ya, aja takut. ahli astronomi yang telah Iya, Ewe diam dulu, Ewe waktu diam meninggalnya dulu. Tuhan, Satu-satu dong, Ewe. itu Ewe. Ini adalah Al-Quran masa ini ya, di Al-Quran. mana Satu-satu. Datuk, Mana, Datuk, ya, kita di kau situ buku satu-satu ada aja. di- Iya. Ini kita mau Jadi- dengar siapa ini? Satu-satu orang aja Iya, yang tanya. jadi Tuhannya kan mati nih selama 3 hari. Terus Tuhan pertanyaan mati. selama 3 hari Tuhanmu mati itu siapa yang jadi Tuhan? Ada nggak di Alkitab kalau Tuhan sudah mati siapa jadi Tuhan? Oh, jadi nggak ada. Ada nggak?
Jadi nggak Nggak ada ada. Kalau Tuhan. nggak ada, nggak usah ditanya. Nggak Kalau ada. baru Oh, Nggak ditanya. ada Tuhan. Nggak ada. Udah. Lalu Berarti kalau selama jawab 3 hari nggak ada jawab, Tuhan. tanya ke Tuhan mati saya. 3 hari. Kamu tanya ke saya. Apa yang kamu tanya? Bang Ada, Syarul, saya tanya, ada jadi kan di Alkitab ada tulis. Kristen ini mengakui bahwa selama 3 hari ada dunia alam semesta ini tidak punya Tuhan selama 3 hari. Iya, 3 hari. Itu kamu yang ngomong, bukan saya. Kamu yang ngomong, bukan saya. Saya tanya, ada nggak di Alkitab? Jadi terus, iya tadi kau mengatakan iya, kan begitu Iya, jawabannya. Tuhan mati kan? ikut ikut kamu kan? Nah. Iya, Ikut bukan ikut Alkitab kamu, yang tadi, siapa? ikut Bible, Datuk Tadi kasih datanya tunjuk. sudah ditunjukkan Bang Datu tadi kan? Iya. Tuhanmu Saya kan mati. sudah ngikut, Tuhan mati. Nah, Terus kau tanya selamat lagi, Tuhanmu mati, lalu waktu Tuhan selamat- mati, siapa yang jadi Tuhan? Saya tanya kamu, Nah, ada betul. nggak di situ di Alkitab tulis siapa yang jadi Tuhan? Ya nggak tahu Makanya karena ditanyain. Ada iya nggak? makanya aku tanya. Makanya ditanyain. Kalau Iya, tidak maka ada, ditanya. kenapa kau tanya saya? Oh, yaudah. Ya udahlah. Kau Mampus bertanya lah, mampus hal lah. yang tidak ada di Alkitab. Kalau tidak ada di Alkitab, Mampus lah jangan kalau tanya begini. saya. Bang Sarul, yang waras Iya. mengalah sama Bang Sarul. Ya udah nggak apa-apa. Ya paling nggak kan teman-teman yang dibawakan, oten-oten dibawakan menyaksikan nih bagaimana botolnya mereka. Iya, yang botol itu kamu. Kamu bertanya yang tidak ada di Alkitab. Ya botol dengan Beginilah pertanyaan yang kalian sendiri. ini ya. Kalian pikir, Kau dan Datuk dengar sama dulu aja ya. sama-sama Dengar. botol. Begini Kau tidak bertanya, masuk kau akalnya. bertanya, Dengar dulu. kau ludah. Begini tidak masuk akalnya keyakinan kalian. Karena dalam keyakinan kalian itu ada Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Tuhan itu dalam kamus KBBI adalah sang penguasa. Ya, penguasa alam semesta. Itu yang dinamakan Tuhan. Pernah mati selama 3 hari. Jadi selama 3 hari ini alam semesta yang maha luas ini kekosong Tuhannya. Ini namanya logika falasi. Bikin pakai Kau otak bilang 3 kalian. hari itu, kau bilang kosong. Itu kau di mana? Ada ayatnya enggak? Ini kan Kan jadi ada mayat itu di ini. Yohanes. Mana ayat Ini. mana? Kau bicara Ini jelang hari pakai Sabat. data. Setelah Mana mereka ini? masuk, mereka Kau kan tidak biasa pakai menemukan data, saya tanya mayat datanya Tuhan. mana? Ini mayat ini, mayat ini. Iya, Mayat apa nih, mayat sudah Tuhan nih? sudah saya ikut kamu tadi. Maksudnya kau tunjukkan mayat tersebut apa? Tuhan Yang saya tanya, cuti kau kan suka selama pakai 3 data. hari. Saya tanya Tuhan datanya cuti yang selama 3 hari. tidak ada Tuhan itu ada datanya Dengar tidak? dulu. Mana? Kau Ya, kan makanya kau itu secara logik waras, nalar waras tidak diterima, tidak masuk akal. Ada Tuhan diyakini mati. Makanya Uniripa bilang tadi, Kristen menghabisi Tuhan. Sementara dari perjanjian lama Tuhan menghabisi manusia, membunuh manusia. Di perjanjian baru manusia membunuh Tuhan. Akan kabur namanya kalian ini. lalu kalau manusia membunuh kan Tuhan, kabur namanya. masalahnya di mana? Masalahnya di Iya, nggak ada di mana? masalah. Nggak ada Masuk aku. masalah. Ya. Nah, baru masuk materiku ya. Lanjut. Udah masuk materiku. Abraham dengarkan baik-baik. Apa point of view? biar tanya. Dan waktu Bang ditanya Datu ini nggak nggak terjawab. paham juga Alkitab. Bisa nggak Udah Abraham tanya lagi kamu gantian? tanya apa? Saya nggak perlu bertanya. Ngapain saya bertanya kepada orang yang sudah mengakui Tuhannya mati? Karena ngapain kalian bertanya juga, pertanyaan kalian itu pertanyaan botol semua. Apa sih Abraham? Tertawa Itu kan yang bilang saya sendiri. botol itu Datuk sama ini bilang saya botol tuh. Itu Ya dari udahlah, yang kamu siapa? pintar, udah ya kamu pintar. Tuhanmu pernah mati dan kamu Dia kan pintar, yang udah bilang puas saya ya. botol. Iya, kamu pintar. Udah ya. Silakan. Cup, Apa lagi? Kamu Udah. ceramah apa lagi? Nah, Saya mau silakan. ceramah dulu, diam dulu. Ya udah saya ceramah dulu. Kau ceramah. Diam ya. Kau ceramah. Ya udah diam dulu. Lu lah kayak ke perempuan lagi datang bulan ini si Abraham ini. Dah. Nah, jadi inilah kenapa saya sama Revis tadi mengatakan bahwa Tuhannya umat Kristen itu tidak ada sistem keadilan. Kenapa? Ketika Uza itu dihabisi nyawanya hanya karena menyentuh tabut Tuhan, tapi Tuhan kalian tidak menghabisi nyawa orang yang membunuh Tuhan. Tabut lebih mulia daripada Yesus. Yang membunuh Yesus, menghabisi nyawa Yesus itu dibiarkan hidup, bahkan dimintai untuk
diselamatkan oleh Yesus. Ya Bapak, ampunilah mereka. Mereka tidak tahu yang mereka lakukan. Itu kamu tidak Uza mengerti pekerjaan tidak Allah. Itu namanya kamu makanya disebut botol. Dari tadi kita di sini sedang menjelaskan Inilah kerjaan, kata itulah dari kerjaan ini. Tuhan kayak Dia gitulah. ceramah ikut dia punya mau aja. Itu ya makanya ini Ya, apa orang yang tidak kalian menjelaskan? mengerti ya. Rifa, Tidak mengerti. saya mikir Ya udah, kalau saya ini bodoh, kamu naik-naik di pintar. TikTok, saya sangka kau ini Iya. pintar. Padahal kamu Iya, saya nggak bicarain pintar. kosong Ya, semua. saya nggak pintar, kamu pintar ya. Nah, silakan Kamu kau pintar, ceramah kamu aja, saya berisi diam. ya. Kau ceramah aja. Ya udah diam. Ya kan gitu tadi, saya yang ceramah kamu diam kan. Kalau kamu yang ceramah saya diam. Wow. Ewe, Kenapa kau nanti terkejut? diewek sama Abraham baru tahu selama kau loh. Bukannya selama Kau lama-lama ini diewek betul sama si Abraham ini loh. Dari tadi kau banyak cerita Diam, yang kau diam. kan tahu apa aja. Semua diam dulu, semua diam, semua diam, semua diam. Dan Bang Junaidi diam juga nih. Bang Junaidi ini Islam atau Kristen? Saya nggak tahu nih. Islam atau Kristen nih Bang Junaidi nih. Kristen nih. Junaidi. Ya diam dulu. Ewek lama-lama kau dicium kudus sama si Abraham. Diam dulu. Aku cuma ngasih tahu Tuhan kalian agak lain. Bang Datuk di mute double. Bang Datuk orang udah mendiamkan malah dia yang berisik. Gini loh. Coba kalian perhatikan baik-baik. Kita pelan-pelan aja lah, nggak usah kayak di pasar. Aku lagi nggak jualan kecap. Tuhan kalian itu katanya adil. Kalian kan mengkritisi keadilan Tuhannya umat Islam. Sementara Tuhan kalian, si Achan yang mencuri, sa anak-anaknya, sa lembu-lembunya dibakar dan dirajam. Nah itu Tuhan kalian tuh, sebelum menjelma berubah menyamar cosplay jadi manusia. Waktu itu kemana kasihnya? Nah, ternyata Uza yang tak sengaja menyentuh tabut Tuhan karena lembu tergelincir, langsung dihabisi nyawanya sama Tuhan. Si Onan yang tembak luar, nggak mau menghamili istri kakaknya, karena nanti kalau kakaknya hamil, istri kakaknya hamil, anak yang dilahirkan itu bukan anak Onan, tapi anak kakaknya. Enak aja dia yang capek buka celana, tiba-tiba keluar anak itu, dikatakan anak itu anak R. Baca kitab kalian, belajar kalian. Tuhan begini Saya kalian nggak perlu belajar. yang adil. Semua ayat yang kau Tiba-tiba baca itu sudah saya tahu. ya udah kalau gitu kau tahu kisah Onan. Onan tembak luar. Kenapa Onan nggak mau menghamili istri kakaknya? Karena dia tahu Iya benar. Itu ketika kan nanti kisah si yang perempuan diceritakan di situ. Nggak ada yang salah. Benar semua yang kau katakan iya itu. kalau nggak ada ya yang udah salah. kau diam. Ya sudah Lalu apa diam yang mau kalau kau benar. tanya di Ya situ? udah Apa? diam. Udah langsung aja. Ya selesai aku dulu. Esensinya, poinnya apa? Loh. Kesimpulannya apa yang mau kau Kok tanya? kau tantrum? Poinnya Tuhan kau agak lain. Agak lain Tuhanmu, itu kan agak itu lain kamu yang- kau, itu kan agak lain persepsi si Ewe, kamu. agak lain kau Itu kamu yang- sekeluarga. Emang iya persepsiku, bukan persepsi Bang Datu, emang aku. Kamu Agak tidak lain Tuhan kau, pikiran agak lain Tuhan. kau. Kamu hanya manusia biasa. Kamu Kenapa tidak aku bisa harus tahu pikiran Tuhan? Ya memang diam kau dulu kok bawa pikiran Tuhan. Emang kau tahu pikiran Tuhan? Kau mewakili pikiran Tuhan di sini. Justru agak lain Tuhan kamu kau. bilang Tuhan tidak adil karena kamu tidak Agak- tahu pikiran Tuhan. Ya adil menurut kau gitu? Adil menurut kau si Iya, Achan yang mencuri adil. Adil. Semua Berarti yang kalau ada seandainya yang kau kau baca itu mencuri, benar. anak kau, Nggak ada yang iya. salah. Kalau kau mencuri, maka anak kau boleh masuk penjara sama kau. Kenapa? Kalau kau merampok rumah orang, maka Bang. kau, anak kau, bini kau Ini boleh ini dimasukkan ke dalam Tuhan penjara. ini. Mana ada Iya, nggak di dulu, Indonesia ada begitu? Ewe. Kalau saya mencuri, istri dan anak Ah. saya masuk ada nggak? Ada nggak? Ah, Indonesia lebih adil Saya tanya daripada kamu, Tuhan ada kau. Indonesia adil, nggak kayak Tuhan kau. Tuhan kau seanak-anak Nggak itu ada. hukum Kalau nggak Indonesia ada, kan nggak gitu. usah kau samakan Emang Indonesia- saya Loh. dengan Tuhan. Nggak Itu sama. pemikiran Tuhan Nggak lebih cerdas sama. dari kamu. Kau yang menyamakan. Nah, Dulu kamu lebih bertanya, cerdas pemerintah Indonesia daripada Tuhan kau. Indonesia kayak Kamu gitu. aja Indonesia sama kau yang mencuri, sediakan. kau yang masuk penjara. Kau ilustrasi sih akan Hah? Aduh, nggak ada edukasinya, nih diskusi ini. Ah, udah, itu rasain lu. Sebentar lagi ini. Bukan kena report itu. Kena report ya. Ya. Gini, Itu. Enggak, Sobat, ini makanya. Bang Junaidi Begini, ini jangan so Bang tahu. Junaidi Kristen ya? Bang Junaidi Kristen ya? begini Ustadz Arif, ya kan? Kita sadar loh kalau memang udah ada perbedaan di antara kita. Silakan. Paksa Walaupun saja, ada harus perbedaan sama Pak dengan Ustadz, kalian. Ngapain tapi mau bukan paksa berarti sama dengan kita kalian? tidak bisa bersama-sama loh Pak Ustadz. Nah di situ, Gantian dulu Bang Abram. Silakan Bang Junaidi berkomentar. ya kan? Bukan berarti kita tidak bisa bersama-sama. Kita ini satu bangsa. Secara kemanusiaan kita ini sama kan di situ dia. Nah, kita ini saling mengasihi loh sama dengan yang lain. Nah di situ. Cuman
Auni Ripa Kita ini itu kita ini mengasihi orang, tapi mereka itu tidak pernah mengasihi kita. Mereka anggap kita ini setan itu. Jadi susah bukan untuk air dan minyak bertemu itu susah. Bang Abraham, jangan juga Kecuali kalian di Indonesia hidup bikin lagi Islam sendiri, Kristen sendiri, ya itu baru Udah jangan curhat, Pak. Jangan curhat. Konfederasi sebentar yang lain kita. karena di Islam ini bicara lain, mereka sangat Ini lain. lagi. Sebentar dulu. Bang Abraham, ya, saya bukan hanya kenal dengan orang Islam 1, 2, 3 orang, Bang Abraham. Enggak semua orang Islam seperti itu, Bang Abraham. Orang Islam tuh semua gitu pada umumnya, apalagi orang awam yang tidak paham dengan dia punya kitab sendiri, yang dia cuma dengar-dengar, lalu yang dikomal ini semuanya itu sama aja. Tapi kalau Bang Abraham, mungkin 1, 2, Islam 3, yang 4, 5 intelektual, orang Islam, enggak semua yang orang Islam intelektual, di Indonesia orang-orang ini yang seperti Bang Abraham nasionalis, katakan seperti itu Bang boleh. Abraham. Tapi namanya kalau Islam yang tidak punya pemahaman tetap kacau aja. Bang Abraham, saya ini hidup di tengah-tengah orang Islam, Bang Abraham. Bang Dina, ya aku tanya di Hidup di Asugrup tengah orang ayat Islam. 61. Dari tadi aku belum ada yang jawab itu di Asugrup ayat 61 itu. Apa itu? Bacalah, baca. Asugrup ayat 61. Bacalah, Ya, baca. tolong dijelaskan ya. Itu kan makanya tidak mengerti ayat kitab suci sendiri. Ya, Bagaimana? bacakanlah, bacakanlah. Silakan bacakan. Bacakan artinya. Ayat tidak punya Quran. Loh, tapi kamu tahu surahnya, ayatnya, tapi nggak mau baca, Ya, baca dulu. karena itulah keselamatan yang harus kalian cari, ya. Apa yang Sebenarnya- mau ditanggapin? Baca aja kok nggak mau. Baca dulu. Ya, itu kan Quran kalian. Nah, aku bukakan, aku tunjukkan di Az-Zukhruf ayat 61. Bacakan Coba, siapa artinya. yang punya Qurannya? Nanti saya dibilang mengada-ngada lagi. Ya udah Kalau bacakan saya aja, baca, nanti bacakan aja. mengada-ngada. Bacakan aja. Lagi suka aku nang kita lor adik. Bacakan aja, we. Unios. Oke, aku baca ya. Dan Ya, sudah. Sebentar dulu. Ya, Jadi silakan. di situ Nabi Isa itu merupakan salah satu tanda, salah satu tanda pengetahuan bagi datangnya hari kiamat. Jadi datangnya hari kiamat bukan hanya datangnya Nabi Isa, tapi ada beberapa adanya Ma'jud dan Ma'jud itu kan, kemudian ada Duhon itu. Memang di situ yang Anda pahami apa di situ? Iya Pak, yang cuman tahu yang hari kiamat itu kan cuman Tuhan Pak. Apakah di situ Emang di situ dikatakan Nabi Isa tahu Enggak, hari kan? kiamat? Emang di situ dikatakan Nabi Isa tahu. Tanda, ciri-ciri. Itu menjadi Iya. pertanda ciri-ciri datangnya hari kiamat. Oke. Tapi Makanya iya, tadi itu kusuruh dia menjadi baca, Ustaz Arif. pertanda akan Ustaz Arif, datangnya makanya tadi hari kusuruh dia kiamat. baca dulu. Karena aku tahu oke, arah aku baca pertanyaannya. Dan sungguh, Bacalah, baca. Ya, dan sungguh Isa itu benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu Nah. janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku, gitu kan? Nah, pertanda kan, bukan mengetahui kan? Emang di situ dikatakan Nabi Isa mengetahui hari kiamat? Tanda-tandanya ya banyak, bukan cuma turunnya Nabi Isa. Pertanda akan hujan, awan mendung. Emang awan yang membuat hujan? Tunggu, yang tahu hari kiamat itu kan cuma Tuhan, Pak. Allah. Ya. Allahu a'lam kalian bissawab. sudah mengenal Allah lah yang selain maha Allah. mengetahui Sedangkan- segala sesuatu Ya. ini. Ya, di situ disebut di Quran kalian sendiri disebut As-Zukhruf itu Isa yang mengetahui Di situ mana mengetahui? kiamat Jangan nanti. nambah-nambahin. Mana mengetahui di situ? Loh, makanya Mana, coba? dibaca Pak, Qurannya Iya, dibaca tadi dong. kan sudah kau baca kan? Udah kau baca kan? Emang di situ ada dikatakan bahwasanya Nabi Isa mengetahui. Ya. Emang di situ dikatakan Nabi Isa yang mengetahui. Bacalah. Di situ kan pertanda Zukhruf apa artinya, Pak? Zukhruf artinya apa? Salah satu Az-Zukh. tanda itu salah satu tanda. Banyak tanda-tanda hari kiamat itu. Salah satunya itu ya apa? Datangnya Nabi Isa, kemudian Imam Mahdi kan gitu kan. Kemudian datangnya Dajjal.
Ya'jud dan Ma'jud, kemudian ada Duhon, gitu. Banyak tanda-tandanya. Salah satunya itu datangnya Nabi Isa itu. Itu ya, saya sebagai pemuka Komal sebenarnya tidak berhak untuk intervensi banyak, teman-teman ya. Silakan lanjut. Unirifa, Di kok situ- nggak bisa saya Mbak Unirifa? Di situ bukan Nabi Isa mengetahui, hanya pertanda saja. Makanya dibaca yang benar. Itu loh. Apalagi, Ewe? Sudah saja Mbak Uni, tapi nggak bisa Uni. Coba keluar TikTok dulu, minta di multi. Saya buka multi ini. Ketika saya buka multi ada puluhan ini peminta ini. Ini Waduh. ya, betul dulu saya Batalkan, teman-teman. Oke, siap. Ngapain mau ada di atas Komal semuanya? Mau menggantikan narasumber ya? Ini 60 Apalagi, Ewe? orang ini Bang Ju. Iya 60 kan? orang ini. Iya, Iya. itu iya, kalian harus disuruh untuk mengikuti jalan itu, jalan yang lurus Jalan apa? yang ada pada Isa. Iya, Nah, jalan ini yang aku lurus baca yang ada ya, pada Nabi ini Isa. ya. Mau tahu jalan yang lurus? Dia itu benar-benar menjadi pertanda akan datang hari kiamat. ini jalan yang lurus. Ini yang jalan yang lurus. sekali- Ini yang jalan lurus. Sebentar, Datuk. Di situ Lanjut. dikatakan jangan kamu ragu ya. Ini untuk umat Islam, tapi keraguan selalu ada ya. Itu ada. Janganlah sekali-kali kamu ragu tentang kiamat itu dan ikutlah Kok petunjukku. menyimpulkan Ini sendiri adalah bahwa umat jalan. Islam ragu? Di mana? Waduh. biar aja Ustaz. Lanjut Ewe. Nanti setelah Ya, bertanya itu. diam ya. Ewe begini Ini adalah Ewe. jalan yang lurus dan itu mengatakan surat berapa yang jalan kau baca, itu Ewe? yang Surat adalah berapa? jalan yang lurus Al-Zukhruf ayat yang 61 dari ya? Isa itu adalah jalan yang lurus. Lalu kemana? Kamu bertanya kemana atau kalian kamu ini bertanya atau Iya, mau menyimpulkan? bertanya Pak, gini. Pertanyaannya Gini, lalu apa? kenapa kalian mengikuti Nabi Muhammad sedangkan yang Az-Zukhruf diberitakan di Quran Az-Zukhruf tadi itu adalah Nabi Isa yang mengetahui Semua para berapa? nabi itu mengajarkan Oke, jalan yang kalian lurus. katakan tanda Eh, kiamat. Oke, tanda berapa? kiamat. Jalan yang lurus itu dengar ya. Semua para nabi, jadi semua para nabi itu mengajarkan jalan yang lurus untuk menuju kepada Tuhannya, menuju pada Jalan yang lurus itu tentang Nabi Isa, baca Al-Imran 51 Ewe, buka Al-Imran 51. Itu jalan yang lurus itu. Ewe. Di 64-nya, Jalan di yang 64-nya. lurus Datuk, ke situ dulu. menurut Nabi Isa alaihissalam. Apa kata Nabi Isa dalam surah Az-Zukhruf? Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadza siratum mustaqim. Dengarlah hai orang Israel, Tuhanku itu Allah, Tuhan kalian juga Allah. Sembahlah Allah. Inilah jalan yang lurus itu. Al-Imran 51 itu jawabannya. Az-Zukhruf 64 juga begitu. Az-Zukhruf 64. Tambah-tambah Pak, di situ tidak ada. Di situ Semua para di situ nabi itu Isa yang jalan mengajarkan lurus. jalan yang Kenapa lurus. Bapak termasuk tambahkan Nabi Muhammad itu ya, termasuk Nabi Muhammad juga mengajarkan jalan yang lurus. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. dalilnya Pak, jalan yang lurus dari Sesungguhnya engkau Muhammad. Muhammad merupakan salah satu rasul yang aku utus. Ala siratim mustaqim, atas jalan yang lurus, kan gitu kan? Sama, semua para nabi itu diutus oleh Tuhannya itu untuk Al-Zukhruf menuju dulu jalan ayat yang lurus. 61 itu coba kau baca tadi apa Ewe? Sungguh Ewe tadi 64 kau aja apa ya. itu? 64 aja ya. 64 nya baca. Sungguh Allah dia Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah dia. Apa kata Nabi Isa? Sungguh Allah dia Tuhanku dan Tuhanmu. Az-Zukhruf 64. Siapa Pak? Jangan ditambah-tambah. Dia Kok saya itu nama-nama kamu ada. tulis saya? Dengar, ini ya. Dan ketika Isa datang membawa keterangan, dia berkata, sungguh aku datang kepadamu dengan membawa hikmah dan menjelaskan kepadamu sebagai dari apa yang kamu persikan. Maka bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah. Ya, dan taatlah kepadaku. Itu apa yang kau baca Datuk? Az-Zukhruf 64. Az-Zukhruf 64 yang seperti Az-Zukhruf 64. Apa kata Nabi Isa? 61. Aduh, dengar dulu 64-nya dengar. Iya. Sungguh Allah 61 dia dulu. Tuhanku. Dengar dulu ini Al-Qur'an aku bacain, kau diam dulu. Si pelan-pelan. Aku bacain Al-Qur'anku. Kau pula yang sembunyi.
Sungguh Ya, yang kami tanya, Allah, yang dia tanyakan dia di 61, Tuhanku katanya. baca 61 sesuai pertanyaannya. Aduh. Satu-satu dong. Pak Abram ini nggak sabar orangnya. Tadi kan sudah ditanya Isa Bukan, ini. yang dia tanyakan 61. Iya, jadi ini kita bacain, kita bacain buka dengar. lagi. Dah. Ya udah buka Ya. lagi 61 Datuk, nggak apa-apa. Buka lagi Ya, 61. dan sungguh ia benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu terhadap kiamatnya, dan ikutlah aku, inilah jalan lurus. Kita baca ya. Dan janganlah Baca kamu lagi yang- sekali-sekali ya. Dan janganlah lagi- dibandingkan oleh setan. Sungguh setan musuh yang nyata bagimu. 62, 63. Yang 61-nya Datuk. Dia minta 61 tadi. Bacakan aja. Iya, terus yang satu itu betul dia. Dan sungguh dia, Isa, benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Pertanda dia, bukan dia menentukan kiamat. Kemudian Tahu janganlah ayatnya, kamu ragu tentang tahu berapa lagi kiamat ayatnya? Saya baca itu. di sini ya. Dengar dulu Saya kau. baca di sini ya. Dengar Saya dulu baca yang kau. sini. Saya Dengar baca dulu ya, kau, saya diam baca. dulu. Apapun Diam dulu kau. berubah-ubah. Abram ini Di sini. Siapa yang mau berubah ini? Kadang-kadang Oten ini nggak terima. Dan sesungguhnya Isa itu dengar saya baca. Kau diam dulu. Diam dulu kau. Janganlah kamu ragu tentang kiamat itu, dan ikutilah aku. Inilah jalan yang lurus. Apa ikut aku? Kita baca selanjutnya. Ya, dan janganlah kamu sekali-kali dipalingkan oleh setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Dan ketika Isa datang membawa keterangan, dia berkata, sungguh aku datang kepadamu dengan membawa hikmah dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian apa yang kamu pelesikan. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Apa itu bertakwa kepada Allah? Taat kepada anak Isa. Untuk kita baca selanjutnya. Sungguh Allah dialah Tuhanku dan Tuhanmu, kata Nabi Isa. Sembahlah dia, maka sembahlah dia. Ini adalah jalan yang lurus. Menyembah Allah jalan lurus, bukan menyembah Isa. Kalian ini agama pagan menjadikan Tuhan manusia. Kau korek-korek pula Al-Quran. Jangan gitu Bang Datu, ya kan? Makanya saya katakan dengan Bang Abram, dengan Bang Ewe, ya, keyakinan kita itulah keyakinan kita Iya sebagai kan, orang kalian Kristen. kalian itu Ya ajaran kan? pagan. Dengar dulu. Tenang, Kalian sabar ajar dulu, Bang Datu, dulu. ya kan? Nah, Ya. kecuali keyakinan kita itu disalahgunakan oleh mereka, Bang Kalian Abram, menyalahgunakan Bang Ewe, keyakinan kalian. ya kan? ini Kita Bang melihat Junaidi ini Bang Junaidi Sejauh Kristen atau mereka- Islam ya? Bang Junaidi ini Islam atau Dia Kristen, ya. Oh Kristen. Kristen menyalahgunakan agamanya untuk memurtadkan Islam, umat Islam. Pertama, dengan cara menyamar, mengambil sesembahan orang lain, mengambil nama kitab orang lain, mengambil Jangan nama fitnah, Bang Datu, utusan jangan orang lain. fitnah. Jangan fitnah. Bang Datu, boleh saya baca? Yang tadi kau baca, boleh saya baca ya? Baca Boleh buka kan, open cam. boleh Open saya cam baca Bang ya? Abram. Abram kalau mau baca open cam, nanti kalau berubah. Ini Open replay cam. nih. Enggak. Ini replay nih. Iya, iya. Akun Iya. besar saya Iya. lagi masih di band. Akun Iya, besar iya. di band. Iya, Ini ini siapa kau- akun kecil? Kau mau Iya. baca kan? Kalau kau nggak Open bisa, cam. nggak usah. Ya, saya baca. Saya baca ya. Open Apa cam, yang kau Dan baca? sesungguhnya, Open cam. dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena Iya. itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutlah aku. Inilah jalan yang lurus. Oh, kau baca lain tadi. Menjadi pertanda akan datangnya, memberi pengetahuan Tidak bahwa ada yang kiamat saya akan baca datang. itu, tidak ada pertanda. Ini Yang apa saya baca ini? nggak ada itu. Dengar. Ini saya Menjadi punya juga pertanda. ada. Ini apa Orang nih? tak bisa on game. Saya baca sekali Apa lagi. ini kira ini? Dengar. Ini apa ini? Ini. Enggak, mana Allah Baca. berkata Dengar, Ustaz Bapak Arif, kata diatur Dan lah sakit sesungguhnya kepala kayak Isa gini. itu benar-benar memberikan pengetahuan. Abram sebentar Abram ya. Ini Abram ini nggak mau diam ngeyel gitu ya. Iya. Di situ dikatakan la ilmun, bukan ya alamu. Ingat itu bahasa original. Makanya kami umat Islam tidak tersesat. Kami paham Al-Quran. Kami tahu original teks. La ilmun itu masdar itu ilmun, pengetahuan. Beda ya alamu. Kalau ya alamu itu fi'il mudhari yang domirnya kepada Nabi Isa. Itu baru ya'lamu, innahu ya'lamu, baru dia mengetahui. Di situ innahu la ilmun, itu masdar, pengetahuan. Mana ngerti paham Jeren. mereka. Tapi Bahasa di Inggrisnya situ- jeren.
ayatnya Jangan mau mengajak untuk mengikuti Isa, bukan? Iya, mengikuti Ya udah, Islam. gini udah. Ya udah gini. Kau kan ngotot tuh, kan udah dijelaskan berkali-kali kalian nggak terima. Ya udah kami ikuti cara berpikir kalian. Kau ngikutin Nabi Isa nggak? Nabi Isa di situ menyembah kepada Allah. Ikut nggak kau? Di dalam Al-Quran itu Ikut Nabi Isa menyembah Allah. Ikut nggak kau? Hah? Ya. Kami ngikutin Nggak, Nabi Isa loh, karena Nabi Isa mau aku ah cuma inilah kau mau munafik. Ya. Munafik kau. Kau Aku suruh kami ikutin menunjukkan Nabi Isa, kau apa nggak yang ada di mau. kitabmu. Kami ngikutin Nabi Isa. Kalau kita Kami ngikutin Nabi Isa. beda jauh. Kami dengan- mengikuti Nabi Isa. Nah, inilah kau. Inilah Udahlah, kalian Ewe. orang-orang Kristen, Ya, munafik. udahlah, Ewe. Izin, Jangan dari tadi kan otak-atik aku belum Al-Quran bertanya nih sama Ewe. teman Kristen. Ya. Kita Sebentar, ada sebentar, sadar Junedi, bahwa Junedi. Isa dengan Yesus itu berbeda. Junedi Ewe. sebentar. Junedi Ya. sebentar, Junedi sebentar. Ewe, aku mau nanya nih Ewe. Coba baca Ewe Matius 11 nomor 25 Ewe. Dari tadi kan belum ada bertanya sama Ewe. Coba. Nanti apapun jawaban kalian nggak dibantah kok. Matius 11 nomor 25. 11 Nomor ayat 25. 25. Oke. Baca yang Kalau keras ya. diskusi jangan kasih Baca yang turun, semangat. Bang. Saya nggak Yang baru ada naik diam ngomong dulu. apa-apa, Iya, kasih diam turun dulu. saya. Abram diam Jangan dulu. begitulah. Abram diam dulu. Abram diam Ah. dulu. Kamu tuh gak bisa diatur, silakan. makanya kamu ditendang. Nah, kan kena tendang lagi kan? Ayat 25 Jadi- ya. Apapun jawaban kamu nanti nggak dibantah kok. Nggak dibantah. Itu adalah ajakan juru selamat. Pada waktu bacakan. itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi yang bijak dari orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang-orang kecil." Nah, siapa yang bersyukur di situ? Yang bersyukur di situ siapa Ewe? Bersyukur ya Yesus ya. Yesus, oke. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Ya, ya. Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya, jadi sudah kau jawab yang bersyukur di situ Ya, Yesus. Bapak. Kepada Ya. kepada siapa Yesus bersyukur? Bapa, ya Bapa, Bapa, itulah baik. yang berkenan kepadamu. Cukup. Nggak apa-apa. Cukup. Ya, yang pertanyaannya apa di situ? Pertanyaannya, menurut orang yang bersyukur, siapakah Tuhan langit dan bumi? Ya Tuhan langit dan bumi ya Allah, Bukan Yesus. Allah Bapa. Bukan Yesus berarti. Allah Bapa ya, yang kami percaya berarti bukan ya, Yesus. Allah Bapa itu dalam roh dan kebenaran ada Iya, nggak dari apa-apa. ada di diri Yesus pribadi. jadi- Pribadi Allah jadi- itu Yesus. Jadi Bapa itu dalam diri Yesus. Yes, benar Loh, sekali. terus Ya, di pintar, Matius ya. 28 itu kayak mana? Matius 23. Dikatakan jangan engkau menyebut seorang bapa pun di bumi ini karena Bapa itu hanya di sorga. Oke, kalau yang ayat berapa? 23 dan engkau Matius berapa? 23 nomor berapa itu ya? Lupa aku tuh. Matius 23 nomor 9. Oke. Nah, coba baca. Kita ikuti kamu ya. Kita ikuti 23 ayat 9. Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Iya betul. Nah, Apa yang tadi kau salah? bilang dalam diri Yesus. Tadi kau bilang dalam diri Yesus. Ternyata menurut Yesus Bapaknya di sorga. Mana yang betul ini? Ya, Yesus itu ya datang sebagai manusia, Pak Bang. Jadi gini Oh, jadi ya. dia bukan Tuhan. Jadi dia bukan Tuhan. Yesus itu Tuhan, itu Yesus itulah Tuhan sendiri. Ya jadi dengar ya. Jadi aduh ini jangan dibolak-balikkan. Kok ketawa? Jadi Kristen ini teman-teman yang membantahnya Bibelnya sendiri. Beda ketika tidak Islam ada bantahan Kristen di bertanya sini. kepada Islam,
Kristen yang Ini tak mau Pak- terima jawaban Islam itu bedanya. Paralel, jadi tidak ada bantahan. Kalau comot satu-satu dan membolak-balikan ayat per ayat, ya jelas aja munculnya seperti itu dan kamu bisa mengetawakan. Satu kamu bapak tidak saja ngerti. siapa? Satu Loh, bapak di sama situ- bapak di sorga itu katanya sekarang bapaknya. Di aku surga tanya, bapaknya, Bang. kami membantah nggak Yesus itu kalian sebut nabi? Yesus manusia, yes. Ini perkataan Yesus. Ini perkataan Yesus yang mengatakan hanya ada satu Bapa saja yaitu di surga. Sementara kau bilang Yesus itu Bapa itu sendiri. Kan kabur Iya, namanya. iya, makanya jangan cuma membaca satu ayat. Lalu Aduh, mampus bagaimana tadi. kamu Ewe. berkata diam ketika Ewe, Yesus Ewe. mengatakan ketika kamu mengenal Bapa, kamu juga melihat Bapa, kamu melihat Yaudah, nggak aku. apa-apa. Ya, aku dan Ewe. Bapa adalah satu. Aku Yaudah, dan Bapa kamu ini- adalah satu. Buka ayatnya Kamu ya. ini sebentar Ewe, sebentar. Kamu ini Tritunggal atau Oneness? Ya jelas lah, aku Kristen sejati, aku ya mengenal ketritunggalan Allah. Tritunggal. Nah, berdasarkan pemahaman Tritunggal, apakah anak adalah bapak atau bapak adalah anak? Jawab. Aku Yo, macam- dan Bapa adalah satu. Go. Iya, pertanyaannya apakah bapak itu adalah anak? Silakan. Ya, sini aku bacakan dulu ya ke kamu supaya paham. Aku dan Bapa adalah satu. Ada pernyataan Yesus sendiri ya, pernyataan Yesus. Itu Wanes, itu Wanes. Ya, Yang ku dengar. tanya, pertanyaannya, apakah bapak itu adalah anak itu sendiri atau anak itu adalah bapak itu sendiri? Atau Anak apakah itu pribadi bapak dimana-mana, adalah pribadi anak? Pak, Bang Sahril, iya. Kalau di mana-mana anak itu berasal dari Bapa. Jadi Iya, Bapa pertanyaannya. telah menurunkan anaknya yang tunggal dari surga itu ya ke bumi ya Oh, untuk jadi menyelamatkan bukan bapak yang turun. Iya, Jadi itu bukan tujuan- bapak yang turun. Itu tujuan Allah ya. Itu Iya, tujuan iya, nggak Allah. apa-apa. Itu didapati Nggak apa-apa. dulu, harus dimengerti Nggak dulu apa-apa. tujuan Allah. Jadi bukan bapak yang turun ya, anaknya yang turun ya, betul? Iya, anak itu berasal dari Allah. Dialah Iya, bapaknya dialah turun yang nggak? inkarnasi ke tubuh ke manusia. Ia bernama Iya. Maria yang telah dijanjikannya dari keturunan perempuan inilah. Iya, iya. Kamu Iya, akan nggak apa-apa. kamu akan lihat perjanjiannya ya. Perjanjian Iya, ini nggak perjanjian apa-apa. lama. Nggak Ya, apa-apa. Jadi bukan bapak itu yang turun ya, tapi anaknya yang turun, betul? Iya, betul. Nah, menurut anak yang turun ini, kan bapaknya kan masih di sorga, betul? Itu tidak bisa kamu bisa katakan seperti itu. Jadi anak Jadi bapaknya bapak di yang turun. sorga. Jadi bapak yang turun. Jadi ini Yang turun seperti bapak atau anak? Jadi ini seperti dua oknum ya. Padahal Loh, di situ siapa yang Yesus bilang? tunggu, jangan dihilangkan. Makanya tadi Di situ- kukatakan, tunggu, di apakah situ bapak Yesus itu adalah mengatakan, anak itu aku dan sendiri? Bapak adalah satu. Jadi Satu apa? kalau kamu mengatakan itu Satu kan apa? yang Satu pribadi. diturunkan anaknya, bukan berarti beranak-anak di sorga, bukan Iya, seperti satu semua apa? orang. Aku dan Kamu Bapak salah adalah satu, memahami. satu apa? Bentar, Bisa memahami. Bang Sarul, izin Silakan. Mas Sarul, izin naikkan Bang Jibril, Ustadz Arif, itu Bang Jibril minta up. Mana, Iya, mana. Jadi Mana? yang Bang, mau bawa Dan Coba- juga, iya, mengatakan Bentar. aku wames. Jangan dulu, Ewe, bentar dulu, Ewe. Bentar dulu, Ewe. Saya matikan multinya. Banyak banget yang minta naik ketika saya hidupkan. Silakan naik Bang Jibril. Bang Jibril naik, Bang Bang Jibril udah Jibril. minta up. Bang Bang minta Jibril ini sama Bang. siapa berteman ya? Bang minta ini. Bang Jibril nggak bisa dijambak. Bang Jibril minta naik Bang Jibril. Di multi, sudah Di multi. saya hidupkan, sudah saya aktifkan. Oh, betul. Iya, tapi banyak nanti yang minta naik, makanya HP berat. Matikan Iya. aja nih. Belum ada. Ada sudah. Bentar, Saya sabar. bisa lihat. Ini. Ah, udah. Ya. Saya matikan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Ini saya nggak pernah naik di antara maghrib sama isya. Tapi ini Mbak Eweh ini namanya sangat tidak nggak support ini ya, nggak support Jangan kaum kepleset. disabilitas ya.
Jangan kepleset Betul. manggilnya Bang Jibril. Bukan kaum disabilitas. Kalau saya sumbing, ini gimana saya? Nah, makanya takutnya kepleset. Mang Ewe gimana kabarnya Mang Ewe? Jadi kepleset jadi manggilnya nanti. Silakan Bang Jibril, ada data? Nggak ada, masih nyimak aja. Tapi ini namanya nggak baik untuk kaum disabilitas itu aja. Jadi tolong. Namanya nggak manusiawi banget. Itu dia. Kalau si ini Victoria Alda disuruh ngomong coba namanya nih. Aduh. Ya, lanjut dulu nih. Ya, lanjut ya. Oke, gini loh ya. Teman-teman Kristen, kami tahu bagaimana kalian kalau diskusi, nggak masalah ya. Kalian bilang Tuhan kalian mati, tapi nggak mati. Kalian bilang Tuhan kalian manusia, tapi Tuhan. Ya, nggak masalah bagi kami. Tapi minimal nama kalian jangan bikin kami berdosa lah ya. Sampai Bang Jibril. Gitu. Ya, Bang Sarul lanjut. Sesi selanjutnya saya akan menjadi Kenapa orang saya sumbing. bingung? Kenapa dengan nama saya ini dipermasalahkan ya? Apakah ada bahasa yang kurang pantas dari Ewe ini aslinya orang mana? daerah apa? Enggak, iya. Ewe aslinya orang apa? Ya, Ewe aslinya orang Aku apa? dari tanah Batak, jadi nggak ngerti apa yang dipermasalahkan dengan Bapak Batak, Mama Batak. Nggak ada campuran luar negeri gitu. ya asli. Blasteran? Ya asli. Asli Batak. Asli. Ya, nggak apa-apa. Batak. Asli namanya siapa? Nggak, nama panjangnya siapa? Ya panjang lah. Binti. Ya. Ya banyak Eh, lah. Ewe binti. Ya. Ewe bin Sahal. Ewe bin Sahel. Ya udahlah, kayak Ewe gini Bukan ya. maksud saya Uni, kalau ada orang yang sumbing kan, kalau sumbing kan ngomongnya gini nih Bang Ewe gimana kabarnya, sehat Bang Ewe? Jadi nggak baik untuk kaum disabilitas, itu aja. Kasihan kaum disabilitas yang nggak bisa menyebutkan nama Mbak dengan baik gitu. Bang Jibril bisa Saja. dicatat nggak tamu-tamu yang baru masuk tadi tuh? Ada Morris juga. Bang Jibril baru masuk kerja ya. Lanjut Bang, siapa Bang? Itu Bang. Sama Iya. Junaidi juga Kristen tuh Bang. Ya tapi dari tadi perang ayat, jadi kayak Nggak apa-apa lah, saya sekali ikut di sini. dan Enak itu tuh, Bang, sekali. kalau Tuhannya mati 3 hari dan nggak ada di kitab, nggak usah dibahas, berarti itu gimana tuh? Tawakal aja gitu ya. Tapi Bang Jibril ternyata nyimak dari tadi nih ya. ini nyimak. Oke, yang wafatnya Isa Al-Masih itu kan sudah lama ya. Loh, kok Isa Al-Masih? Emang sama ya? Iya kan itu kan baru-baru aja diubah jadi kematian Tuhan ya Yesus Kristus. Ya jadi karena itu kenapa Isa itu kan kalian tidak memperingati karena kalian juga kan masih bingung Isa itu benar-benar mati atau diserupakan atau memang Oke. hilang ya kan. Baik. Itu masih tanda tanya di kalian masih banyak yang ya bertentangan di situ. Enggak, menurut Mbak Nabi Isa dengan Yesus sama? Kalau menurut aku sih perbedaannya udah ini sangat mencolok sekali ya karena lahirnya Nah, berbeda. terus kok disama-samain? Nggak pernah menyamain sih karena Loh, kebetulan barusan saya ngebahas Yesus Mbak menyebutnya Isa Al-Masih. ya Isa Al-Masih itu kan sudah lama ya baru ini aja pemerintah menggantikan jadi wafatnya Yesus Kristus. Dulunya kan memang di kalender ya wafat Isa Al-Masih. Kristen jujur ini. Jadi Iya. sebenarnya nama Tuhan Mbak siapa? Mbak Ewe? Ya sebenarnya yang benar-benar ya Yesus, ya Yesua. Itu kan nama. tapi Tuhan yang Mbak Ewe gimana? Tuhan Iya, yang Mbak iya. Ewe ini pernah diganti gitu namanya jadi Isa. Ya itu bukan diganti namanya Bang. Jadi karena itu kan memang kita di daerah Indonesia.
waktu itu memang belum mengerti betul bahwa siapa yang merayakan yang pantas Isa dengan Yesus itu sebenarnya berbeda, karena kalian juga yang di umat Islam memang tidak merayakan Isa wafat Isa. Oke, gini deh. Mbak Apa Eweh ini ya? Mbak Eweh ini tahu nggak tempat lahir Tuhan Mbak Eweh di mana? Ya jelas tahu lah, kan di Alkitab juga tertulis bahwa itu Di mana? lahir di Bethlehem. Iya, tepatnya di mana Mbak Eweh? Iya di kandang domba. Di kandang domba ya? Iya. Ini kalau ini saya buka Beda. datanya nih. Ini saya buka datanya ya, Mbak Ewe. Mbak Ewe bisa clarify langsung, bisa cek langsung. Ini sumbernya saya ambil sebentar. Saya ambil dari UNESCO, dari PBB. Ya Mbak Ewe ya. Oke. Di sini dibilang Ya. birthplace of Jesus, tempat lahir Yesus. Nah, begitu kita lihat, ini di Bethlehem betul. Ini kita lihat fotonya dulu. Ini palungannya katanya Mbak. Ini palungannya. Habis itu di sini dibilang ini dari URL WHC UNESCO ya. Nah, kalau kita baca kejelasannya Mbak, ini sebentar. Nah, ini saya translate ya. Ini kan bahasa Inggris. Saya translate. Gereja Basilika asli tahun 339 yang ditemukan Saint Helena yang sebagian besar bertahan di bawah tanah diatur sedemikian rupa sehingga ujung timurnya berbentuk segi 8 mengelilingi dan memberikan pemandangan goa. Jadi lahirnya di goa Mbak. Ini tempat masuk goanya. Ya itu menurut UNESCO, jadi tidak ada di Bible ya. Jadi itu di luar Alkitab. Ini goanya. Oke, saya terima. Ya, saya terima itu. Nah, bukan kalau Nabi Isa nggak lahir di goa, Mbak. Ya kurma kan? Ya, di bawah pohon pohon kurma. kurma. Nah, jadi kalau disamain, ya saya nggak setuju banget ya, karena Yesus yang digambarkan oleh kegerejaan sekarang, karena ini tempat ini loh, pilgrimage loh. Tempat pilgrimage itu artinya Iya, ziarah. ke tempat makam. Nah, Ya. jadi kalau Mbak Ewe mau ziarah ke tempat lahir Tuhan itu di goa. Bang, nggak pakai Iya, nge ya nggak Bang. boleh, jangan ya. Jadi beda Mbak. Sementara Kalau bahas lahir atau yang tempat kami imani pekuburan. itu Nabi Isa itu di timur Baitullah. Berarti di kota Jericho di bawah pohon kurma. Itu menurut Al-Qur'an. Nah, jadi beda ya. Dari tempat lahirnya aja udah beda, apalagi tempat meninggalnya nanti, Beda. Mbak Ewe. Iya. Ya beda. Iya, beda jadi. Jadi kalau Mbak, Tuhan Mbak lahirnya di goa, kalau Nabi kami lahirnya di timur Baitel, di kota Jericho di bawah pohon kurma. Beda Mbak. Enggak, bukan di gua ya, itu menurut UNESCO. Tapi di Alkitab mengatakan itu tetap ya di Bethlehem ya, tapi bukan seperti UNESCO katakan. Mbak kalau mau ke itu ziarah di tempat kandang lahir domba. Tuhan sekarang diantarnya ke situ loh Mbak Ewe. Iya, itu situs-situs ya kita terima, tapi dengar, ini kita terima, tapi menurut Alkitab di situ dikatakan itu ada di Migdal Eder atau tempat kawanan domba ya. Itu tempat Di persembahan Bible-nya juga nggak domba. dibilang Mbak itu di kandang atau di mana. Di Dibilangnya kandang domba, di palungan. Iya. Di kandang dombanya nggak disebut. Jadi tidak Kalau ada, tolong deh ditunjukin tidak ada di akan kandang mungkin domba gua tulisannya. seperti UNESCO katakan, PBB katakan tidak mungkin karena karena itu adalah di kandang di kawanan domba ya. Jadi tidak ada gua. Bukan goa Mbak, masih bilang bukan goa ya. Iya. Padahal PBB udah bilang kayak gitu ya. Mau saya tunjukin. Memang belum pernah Ewe ini umurnya berapa Saya sih? memang belum mengunjungi. Ewe umurnya berapa sih? Memang kenapa? Memang saya apa-apa, belum nanya dong. mengunjungi ke sana. Ini Cuman saya tunjukin aja sedikit lagi ya. Terakhir nih. Apa lanjut Bang? Enggak, ini dikit aja biar jelas. Nih, dia ini ke Church of Nativity. Nih, yang tadi ya, fotonya ya, tadi kita iniin.
Nah, di bawah gereja ini, di bawahnya, nah ini yang tadi saya bilang. Nah, itu dia palungannya. Di sini Mbak Ewe, tempat lahir ini, nih titik ini namanya palungannya. Dan ini di gua. Jadi di atas gua itu dibangun gereja, namanya Church of Nativity. Gitu Mbak Ewe. Oke, itu memang situs sudah terpelihara, tapi memang saya nggak pernah mengunjunginya. Ya di situ kan banyak pemandu-pemandunya. Mungkin riwayatnya, mungkin dia bisa ceritakan storynya. Memang apakah benar sama dengan di Bible? Kan nanti ya saya nggak pernah. Saya memang terus terang belum pernah mengunjungi. Gitu. Terus kalau belum pernah mengunjungi berarti yang disampaikan Bang Jibril itu nggak benar gitu. Harus mengunjungi dulu baru bisa itu diterima benar atau enggaknya gitu. Enggak sih, saya nggak mempermasalahkan juga mau lahir di mana, mau keimanan kita itu kan sebenarnya bukan dari mau lahir tempatnya itu seperti ini loh jadinya sekarang lah. Kita kan ya kita nggak mengimani itunya gitu loh. Kan Yang diimani bukan sebagai basicnya dari itu, dari lahir Iya. ke tempatnya itu jadi iman kita rapuh. No, bukan itu. Iya, yang diimani apa? Ya iman itu, kepercayaan itu dengan apa yang diajarkannya. Dia datang Apa yang memang diajarkan? Ya ini kan lucu Iya, dia nih. datang Nanti sebagai begitu dia Tuhan ada, yang menyelamatkan. nanti kalau Mbak Ewe ini udah banyak Gitu. duit, ya kalau Mbak Ewe udah banyak duit, Mbak pengen ziarah ke Bethlehem. Amin. Begitu Mbak ke sana, Mbak bingung lah kok yang ditunjukin sama Mbak Ewe ini goa. Mau diapain saya di goa ini, ya kan? Masalah. Gitu nggak? Gak masalah, Bang. Itu kan itu sama seperti bingung kan Mbak Ewe, yang makanya. untuk berjalan-jalan itu namanya Nah, kan iman Mbak Ewe Benar. sama fakta di lapangan berbeda. Jadi mau yang mana tuh? Karena faktanya ini di sini di cave, di goa. Tapi begitu Ya, Mbak Ewe ada masalah pikir di dengan gua. Dulu juga kan orang nggak ada masalah dengan goa. Mungkin Mbak Ewe selalu menghina goa kali, makanya jadi tersinggung begitu bilang lahir Tuhannya di goa. Tapi memang nggak ada masalah di goa. Itu Nabi Elia nerima wahyu di goa. Nggak ada masalah di goa. Nggak usah tersinggung kan. Mbak Ewe ini, aduh. karena gua itu juga kan masih banyak lagi yang belum ditemukan. Gua itu bisa diolah, dibuat ya menjadi suatu sarana yang ya nggak masalah. Nggak masalah. Sambung Muni. Ya nggak masalah. Bisa gitu ya, pasrah gitu jadinya. Bang Jibril suaranya gitu sih, bikin Mbak Ewe jadi gimana gitu. Ya Bukan. kita sapa yang lain dulu nih ya. Bang Junaidi nih dari tadi pengen bicara, cuman karena bicaranya di saat kita sedang ada diskusi, ya mungkin lebih adem sekarang. Ada yang mau disampaikan Bang Junaidi? Mau bertanya atau ada yang mau disampaikan? Silakan. Oke, Bang terima Jibril, kasih. Bang Jibril, bentar, izin. Bang Jibril, betulkah Salome itu bidannya Yesus? Udah Bang Datu, nggak usah dibahas kayak Enggak, begitu. enggak. Ya, jangan, saya nggak tahu. Nah di situ, nggak usah Nggak, kayak di dalam gitu lah kalau cerita mau yang saya diskusi baca. soal ini Bang Datu. Nggak betul. Udah sambung tadi Uni lagi ngomong tuh. Nah, Ya nomor kan? siapa? Ya. Junaidi, dari tadi kan dia ada di sini. Jadi Bang Junaidi, begini Uni Ripa yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya. ini mah Jadi begini. Ewe aja jangan aku. Ya, jadi saya melihat ya di dalam hati nurani Uniripa itu sebenarnya udah ada kebencian di dalam ajaran kekristenan Bang Uniripa ya di situ. Saya paham di situ. Nah, walaupun banget di ya. dalam walaupun Ini kok- saya Uni ini kok sebagai jadi nyerang seorang pribadi ya? Kristen, ya, memang Uniripa berbicara secara pribadi. Ini kok nyerang Kita pribadi bawa nih? pribadi kita di sini Bang Jibril. Oh. Ya kan, kita membawa pribadi kita di sini. Nah, sekalipun saya secara pribadi di Komal-Komal ini, Pribadinya saya Ewe gimana ini? Pribadinya. menyerang ajaran-ajaran Islam, ya. Mengenai Al-Qur'an saya tidak mau juga, nah di situ dia. Nah di situ. Tetapi saya tahu pasti, ya. Makanya saya katakan tadi di dalam hati Uniripa itu
ya sudah ada kebencian ya tentang ajaran-ajaran kekristenan. Lah ini narasinya mau kemana sih bang? Jarang pribadi gini bang. Apalagi api ini dibentuk untuk merusak. Udah bawa yayasan kan. Kok jadi curhat jadi Junaidinya? Jadi curhat ya. Lihat ya siapa yang menanamkan kebencian ya. Kasih sekali. Aduh. Makanya saya bilang dari tadi, ada yang akunnya tanda tanya, dia tuh menghujat di bawah Nabi Muhammad, dia hujat. Tiba-tiba naik ke atas, apa kata dia? Hai Uni. Junaidi dari tadi diam. Janganlah kau ini kan agama Islam, enggak semua orang Islam jahat. Ujung-ujungnya apa? Uni Rifa, saya tahu dengan pasti memiliki kebencian sama Kristen. Apa urusannya sama Kristen sama hidup aku? Agama Kristen tak berkontribusi buat hidupku, aku pun nggak peduli dengan agama Kristen. Apa alasan aku membenci? Hah? Nah, tadi ada Aku tahu pasti. mahasiswa juga Uni, yang mana itu? Itu tadi dia turun. Nah itu tadi yang enak tuh. Kita bahas tentang keadilan Tuhan. Makanya karena terganggu sama si Ewe sama si Abram tadi, salah satu mahasiswa yang lagi diskusi itu turun Manjib. Padahal saya lagi nunggu dia tuh. Saya sebenarnya lagi males debat kusir gitu. Nggak berkualitas, kita kayak downgrade gitu kita. Kita kan maunya kan upgrade value kan. Ya kan? Ya udah. Yuk Gitu. Mbak Ewe. Di Morris ada Morris. Ada Morris juga. Kita Ya, Morris. Halo Morris. Bang Jibril, izin Bang Jibril. Yuk. Halo Mbak Yuni. Ya, betul. Mbak Maaf Bang Yuni. Jibril, ini benar Bang Jibril ya? Kamu ada yang komen di PT-ku dibilang lagi gini kan? Apa nggak Belum, bisa belum. Mas Erin kalau daging misopnya Belum pakai bisa, air merah? belum menjadi patokan belum Bang Jibril. Ini apa bang? Arkeolog teliti Arkeolog kuburan. teliti kuburan bidan Yesus yang Oh, membantu belum. Tuhan Yesus, namanya Selamat. Nanti saya cari. Waduh, bidan Oke, Tuhan siap. keren banget nih. Silakan. Hai, selamat malam. Hai. Wah, nih Hai sama Ewe kayaknya cocok nih. Hai Ewe. Hai. Ya silakan. Gimana? Ya, Ada hai. topik yang mau diangkat? Atau Bang Morris Morris? juga tuh Bang. Ya buat 3 teman Kristen, Hai dan Morris ya termasuk Ewe, kita diskusi. Kalau nggak kalian bertanya, kalau nggak kami yang akan bertanya ke kalian. Silakan, Morris. Halo Morris. Kalau Morris tidak ya, Morris Muslim atau non Muslim? Sekarang udah Muslim. Baru berapa lama? Dulu saya sepemikiran sama Ewe ini. Saya juga. Ini Ewe marga apa we? Jangan Ewe. dipotong, jangan dipotong lagi. Tahun Hah? berapa Bang Morrisnya mualaf tahun berapa? 2004. 2024. Baru berarti ya, baru tahun kemarin. Ya itu setelah mendengar Ustadz Juma itu, tapi abang-abang saya semua masih ada 2 pendeta, ponakan 1 pendeta. Oke. Semoga Allah izinkan untuk menikmati hidayah juga. Oke. Amin. Amin. Bang Morris, ada nggak yang mau disampaikan di sini? Karena kita prioritaskan teman-teman non Muslim untuk mendapatkan ilmu terkait agama Islam. Nah, kita prioritaskan siapa yang belum mendapat hidayah untuk bersuara di sini, baik bertanya ataupun menjelaskan iman mereka. Tapi bisa juga Bang Morris memberikan kesaksian gitu. Kenapa bisa mualaf gitu maksudnya. Kesaksian yang masuk akal ya. Kalau kesaksiannya nanti adalah hubungan personal ya, pengalaman spiritual, nggak perlu disampaikan di sini. Iya. Sebenarnya kawan-kawan Kristen lembutkan hati dulu, lembutkan hati menerima semua saran atau pendapat. Jadi begitu kawan-kawan Muslim memberikan satu ilmu, kalau kita masih ragu, kita buka. Kayak saya dulu, Yohanes sekian, ini sekian, saya buka sendiri. Oh benar. Nah di situ, jadi setiap saya menerima atau mendengarkan Ustadz Juma, yang pertama saya harus lembutkan hati dulu. Karena bagaimanapun hidup ini kan sementara. Numpung kita masih hidup kawan-kawan, sehat, carilah kebenaran itu dengan kelembutan hati.
nggak usah ngotot-ngototan mempertahankan. Ya memang selama ini di gereja-gereja itu benar kata Ustadz Juma itu, dogma, doktrin. Jadi kita selalu mendengarin pendeta terus. Apa kata mandor itu kita lakukan. Jadi sekarang, makanya saya sering masuk mendengarin. Ini baru kali ini saya dinaikkan. Selama ini cuma pendengar aja. Ya mudah-mudahan teman-teman, saudaraku Muslim seperti Merupa, Bang Jibril, ini lembut ini, Bang Jibril ini salut saya. Jelas bahasanya itu, kata-kata ini jelas, sama seperti Uni memberikan ilmu-ilmu sesuai dengan yang tertulis. Nggak ada satupun yang meleset. Hanya sekarang tinggal kita kawan-kawan Kristen, lembutkanlah hati, cari kebenaran. Ya mudah-mudahan ini didengarkan abang saya yang pendeta dua-duanya, ponakan saya di kampung. Marilah kita sama-sama belajar melembutkan hati. Nggak usah mempertahankan yang tidak benar. Tidak usah kita mempertahankan uang, harta, nggak ada itu. Nggak bisa dibawa mati itu. Saya terima kasih sekali nih kepada Bu Niri. Bang Moris izin bertanya Bang. Momen apa atau apa data yang membuat abang menyadari oh ini salah Kristen ini, Islam yang benar gitu? Apa yang menjadi pemikiran abang sehingga abang memutuskan menjadi mu'alaf? Banyak sekali Bang, banyak. Tapi semua kalau saya utarakan itu kan saya nggak ada bibel di sini. Semua yang diutarakan oleh Ustadz Juma itu saya catat, lalu saya buka secara diam-diam, saya pelajari. Iya betul, Ustadz Juma itu betul. Jadi buat apa saya mempertahankan yang lama gitu kan? Ya buru-buru cepat. Jadi banyak orang bilang wah Islam itu menyembah iblis. Justru terbalik, saya rasa terbalik Bang. Ini apa Bang Moris ya, kalau misalkan abang mengaku-ngaku mualaf ya, dulunya Kristen, dan abang cuman mengetahui ajaran itu dari dogma-dogma, ya wajar saja Bang. Kalau menurut aku wajar. Enggak. Emang dogma artinya apa, Ewe? Iya, dogma itu ya ajaran-ajaran yang dibawa dari ya mungkin dari ya pendeta-pendeta, mungkin kekecewaannya. Makanya tadi ya. Kalau Ewe dapat dari mana? Belum tanya lagi tadi. Pengajarannya. Kalau saya memang dari lahir itu memang Kristus. Dari lahir udah Kristen. Dari ya. Mengalir. Iya, memang iman saya. Jadi iman Ewe ini mengenal Yesus dari bayi udah kenal Yesus gitu. Iya, karena memang di situ tertulis ya. Kita lahir. Bang Moris di mute dulu, Bang Moris. Kita lahir itu tidak ada yang maksudnya disengaja. Kenal Yesus. Tidak, ya, yang tidak ketemu Yesus waktu bayi. Iya, kita lahir itu tidak ada yang kebobolan atau yang secara tidak ya itu tidak ada. Itu semua kebobolan maksudnya gimana sih? Gini. Enggak, kita lahir itu sudah ditentukan Tuhan. Jadi Kristen gitu. Iya, itu sudah ditentukan. Jadi sudah. Jadi Ewe udah ditentukan jadi Kristen sejak kecil gitu. Ya betul. Karena memang udah ketemu ada ayatnya ya dari di Mazmur ya. Ya sejak kandungan aku telah menunun engkau ya. Jadi itu. Berarti aku percaya Ewe udah ditentukan jadi Kristen dari lahir gitu ya? Ya, dari lahir. Jadi orang-orang yang tidak Kristen juga ditentukan sejak lahir nggak jadi Kristen gitu ya? Ya, bukan. Karena orang yang murtad itu juga dituliskan ada di Alkitab ya, orang-orang yang murtad atau orang yang jadi Bang Jibril ini murtad, berbalik, orang yang berbalik. Jadi Bang Jibril sebenarnya lahirnya Kristen.
Oke, maka dari itu aku katakan itu tidak heran lagi. Semua Ya, itu sebenarnya kan Bang ada, Jibril ya. ini, kalau Bang Jibril waktu lahir kecil dia ditakdirkan jadi Kristen atau ditakdirkan murtad? Gimana ya, weh? Ya, kalau ya itu kalau dari ajaran sana ya mengenal takdir. Kalau kita nggak mengenal takdir ya. Takdir itu sebenarnya tidak nggak ada. mengenal takdir. Jadi kalau Bang Jibril ini lahirnya sebenarnya jadi apa? Menurut Yesus. Karena manusia itu diberikan free will, kehendak, maka itu dia yang memilih. Waktu bayi dia belum punya free will. Dia yang memilih jalannya. Kalau nggak bayi jelas tadi nih. saya Yang mana katakan, nih? Kalau bayi memang saya sudah ditentukan ya ya memang sudah ya. Ya ewe, bahasa- yang saya tanya kan Bang Jibril. Tadi kan Iya, ewe tapi yang saya bilang kalau udah ewe udah balik. ditentuin Kristen. Kalau Bang Iya, Jibril saya- ditentuin jadi apa waktu bayi? dari lahir. Dari lahir. Iya itu ewe. Sekarang Ya. Bang Jibril. Bang Jibril dari Nah, iya. kecil ditentuin jadi apa? Loh, saya bukan Allah, saya bukan Tuhan. Tuhanlah yang tahu itu. Nah, inilah ketidakadilan Tuhan ewe. Kalau memang Kristen ajaran yang betul, kenapa cuman ewe aja sama orang Kristen yang dijadikan Kristen? Harusnya Bang Jibril diajak lah jadi Kristen sama Tuhannya. Bukannya Jadi kalau Bang Jibril nggak mau nyembah Yesus, ya udah bukan dia yang salah. Tuhannya ewe yang nggak Bukannya menentukan katanya dia jadi mau Kristen Allah, dari kecil. Apa sih, Gini, we? kalau misalkan kita dari loh, Bang itu kan Jibril itu kehendak dia. Islam. Loh, Manusia. dia lahir di Oke, Islam kok, yang- bukan yang Bang Kristen. Mons- Berarti ini Tuhannya yang ewe tadi ini yang nggak sebelah adil. saya, yang sebelah Gimana nih ewe Yang nih? Saya bukan bicara tentang Morris, saya bicara tentang Bang Jibril. Itu loh suaranya yang bikin ewe langsung terenyuh itu, yang langsung gimana gitu. Jadi Bang Jibril ini kan Loh, dari tadi suara saya kayak gini, jangan ditambah-tambah lah. Enggak, Ya. biasa aja. Jadi Bang Jibril yang suaranya barusan ngomong enggak biasa aja. Itu dari kecil dia sudah ditentukan jadi Islam atau Kristen ewe? Lo tanya dia lah, saya kan nggak tahu. Lah, kan ewe sebagai orang Kristen tahu bahwa ewe ditakdirkan oleh Tuhannya jadi Kristen dari kecil. Nah terus kami yang Islam ini yang nentuin kami jadi Islam siapa? Tuhan kami. Berarti ewe ngaku kalau Tuhan kita tuh ada dua. Ewe Tuhannya sendiri, kami Tuhannya sendiri Loh, gitu. Ewe yang- gimana sih? yang Ewe, jadi tunggu dulu. Islam- Ewe pernah kuliah kan? Iya, gini. Yang jadi Pernah kuliah dulu Islam ngambil jurusan apa? Ewe, juga bentar. sama. Kita kenalan Aku dulu juga lah. sama, yang jadi Islam juga sama seperti aku. Ada Islam lahir, ada yang juga murtadin, iya kan? Di sini siapa yang murtadin? Ewe, Nggak ada, kan? pertanyaannya bukan Di sini gitu. katanya di sebelahku Ewe, adalah dia mengaku Ewe, mau Allah. Ewe, kamu pernah kuliah di mana dulu, Ewe? Ya, mau tahu aja. Aku di kuliah di Monomensen pasti, ya kan? Oh, pantesan kamu ngamuk ketika saya buktikan Nomensen itu bersama penjajah di Aku buku ngamuk. ini ya, karena Itu- kamu ternyata muridnya Nomensen. Oh, kamu murid. Mantap ya. Jadi Nomensen itu memang dibuktikan sama Dr. Uli Kozok sebagai orang yang meminta Belanda menganeksasi Selindung dan Ya, aku Toba. katakan itu bukan buku yang kredibel karena tidak, ya Iya, sumber-sumbernya karena tidak kamu jelas. anak buahnya Nomensen, makanya kamu bilang nggak kredibel, ya. Yaudah Ewe, Ya, kredibel anak buahnya ya pasti Nomensen. yang Oke, ada di lanjut situ. lanjut. Berarti Tuhan kamu itu pilih-pilih ya. Giliran kamu dijadiin Kristen, Bang Jibril sama aku dijadiin Islam. Memang sengaja Tuhan kamu pengen bikin kami masuk neraka ya. Aku gimana lagi guna? Oh, nggak ada kata sengaja ya. Karena manusia itu, setiap manusia yang udah dewasa. Katanya udah ditentuin dari bebas. kecil. Gimana Iya, sih Ewe nggak free. jelas banget. Ewe kamu nanti dicium kudus loh sama si Kalau dari kiamat mau nggak? kecil, Kan kamu yang bilang tadi, kamu ditentukan jadi Kristen dari kecil. Ini Berarti Tuhan, Bang Grande Kepo ini katanya bilang tempat lahir Yesus bukan di gua. Bang Grande, apa kabar? Sehat? lanjut. Hai, Bang Jibril ya. How are you? silahkan bertukar good. pikiran. Good. Gimana Bang Grande? Di mana? Baik. Lagi driving nih tapi susah nih. Waduh. Ya itu tadi saya lihat UNESCO. Ya, it's true. I've been there. I've been the just I think this is the Enggak, archaeological. Nah, untuk clarify aja ya, Bang Grande ini non Muslim kan, Kristen kan?
I'm pengikut Yesus. Nah, I'm Mbak Ewe, Christ follower, ya. Mbak Ewe, dia Ya, Kristen dan dia pernah ke goa itu. Gimana ya, Bang Grande? Ya, this is archaeological. Jadi di tempat itu dibuat gereja, tapi itu berapa tahun kemudian baru dibuat gereja. It's not like the church now. It is just a couple hundred years ago. Iya, baru dipugar lagi di abad 6, di abad 14 sama di abad 16 katanya. Betul. Jadi it is the arkeologi. Jadi kan kita pernah diskusi dulu Bang Jibril bahwa Ibu Helena, ibunya Kaisar Konstantin itu mencari secara arkeologi. Dulu di mana ya kurang lebih Yesus dilahirkan? Di Bethlehem ya. Karena kan kekristenan kan tidak boleh, 300 tahun tidak boleh dianut oleh Kaisar Romawi, dibunuh, dibantai. Gereja itu kecil-kecil aja. Jadi tidak bisa sebebas-bebas sekarang, Bang. Kita pernah diskusi kan, Bang? Yoi, betul. Tapi Bang, ada tantangan yang saya mau bawa ke Abang sama ke Mbak Ewe ini sekarang. Coba kalau Abang sama Mbak Ewe bisa bantah. Ini saya ambil dari Learn the Truth, Biography of Tertullian, Father Latin Theology. Ini Tertullian biografinya, dia Bapak Tritunggal. Coba di Google, Tertullian ini Bapak Tritunggal memang. Dia lahir di Kartago, Carthage. Dia lahir. I've been there, sir. Dia lahir katanya di tahun 145 ke 160. Dia Bapak Tritunggal. Yes, about that. He's one of the Dia bapaknya itu dari Roman Centurion. Bapaknya ini prajurit Roma. Yes. Dia masuk Kristen itu di tahun 200. Jadi 50 tahun pertama dia bukan Kristen. 50 tahun pertama rupanya agama dia namanya Capitoline Triad. Ingat ya, ada tri di sini. Nah, si Tertullian ini punya Tuhan. Sebelum masuk Kristen, Tuhannya ini satu, Jupiter, raja dari segala raja, Jupiter. Habis itu firmannya Juno, dan Minerva, Tuhan, the goddess of wisdom. Bang Jibril, we discussed this before. And Nah, I'm driving tunggu now. sebentar. Saya mau ke sini. Saya mau ke sini. Bang Jibril selalu mengadakan framing on the paganisme ya. I will get it, ya. Paganisme, oke. Paganisme sekarang gini. Bagaimana dengan suku Quraisy kalau gitu pertanyaannya? Suku Quraisy Suku Kita Quraisy jawab kenapa? itu. Nanti Suku kita Quraisy jawab. kenapa? Itu bisa. Itu akan panjang. Makanya I invite you we discuss over the coffee. Karena susah Oh, nanti. dia mau offline nih sama kita bertiga gitu. Bagus. Wait, sir, listen to me, sir. We discuss, Bang Jibril, is a friendly Sir. discussion. It's better. Bentar dulu dong, Pak. Betul gak? Pak, Yes, Pak, yes, itu nanti, yes, Pak. Perkara kita ketemu secara offline untuk discuss, kami menyanggupi saja itu, Pak. Itu yang kami mau. Saya Tapi masalahnya sekarang kita ada wait, sir. Please, sir, listen to me, sir. Ya, Excuse tapi kan saya cuma me. jabarkan, Bang Excuse Jibril. me. Saya ngobrol. Ini aja, I'm driving now. Bang Jibril, I will keep talking later ya. Oke. Ya, thank you, sir. Siap, Bang thank Jibril. you, bro. Invite di dalam mic ya. Terima kasih, Bang Jibril. I'm driving now. Semoga Tuhannya Yesus memberkati, Bang. Thank you, amin. Thank you, no, Tuhan. Udah, saya sambung ya. Mbak Ewe masih Ya. nyimak? Lanjut, Bang. Ya, Baik. lanjut. Oke. Nah, ini tadi ya. Jadi Tuhannya si Tertullian itu pertama raja segala raja, Jupiter. Habis itu firmannya Juno. Habis itu Tuhan ketiganya itu Minerva, the goddess of wisdom. Nah, kalau kita belajar lagi, ini soal Theophilus dari Antioquia. Dia bilang sama persis. Tuhannya itu tiga, Trinity. Trinity ini konsep Tritunggal ya. Tuhannya satu, firman, and his wisdom. Persis. Minerva, the goddess of wisdom. Nah, ini data yang menarik lagi Uni. Tertullian ini, makanya tadi saya garis bawahin, dia lahir di Carthage atau Kartago sekarang. Nah,
Kalau saya buka dari Oxford. studi Oxford, mereka mempelajari soal ancient Carthaginians. Ini orang Kartago kuno. Ini abad 1, kebetulan abad 1, abad kedua. Nah, ya. Sebuah makalah kolaboratif yang dibuat oleh akademisi dari berbagai institusi di seluruh dunia, termasuk Universitas Oxford, menunjukkan bahwa orang tua Kartago secara ritual mengorbankan anak kecil sebagai persembahan kepada para dewa. Yang lahir di Kartago, rupanya Bapak Tritunggal. Iya. Jadi Tuhannya dia memang sebelum ini 3 in 1, dan memang sudah selalu mengorbankan orang-orang suci untuk menjadi Tuhan. Betul. Iya kan, kalau sebenarnya kalau kita lihat perkembangan agama-agama itu saling mempengaruhi. Kenapa muncul Siddhartha Gautama? Karena ada perpecahan dalam perspektif Hindu begitu. Itu saya pernah baca. Artinya kalau kita lihat agama-agama itu memang kalau tidak dipengaruhi, kalau tidak mempengaruhi. Dalam doktrin Katolik itu ada yang namanya, katanya mereka mengatakan inkulturasi. Sebenarnya kalau kita lihat Kristen ini adalah sinkretisme. Sinkretisme itu apa? Ajaran yang dicampur adukkan. Paulus sendiri adalah orang yang terlihat secara nyata melakukan sinkretisme antara ajaran monoteis, sabar dulu Ewe, ya, antara ajaran monoteis dengan ajaran pagan. Maka muncul konsep baru yang belum pernah ada selama ini. Konsep Tritunggal itu tidak pernah ada. Yang ada itu konsep Triteos, yaitu apa? Triad Kapitolen tadi, sama tentang Lata, Mana, Uza, kemudian ada lagi Osiris dan lain-lain. Ya, itu bukan konsep Tuhan 3 in 1, tapi Triteos. Karena ada ajaran monoteis, orang-orang sudah mulai memfungsikan nalarnya, karena makin banyak orang-orang dari kalangan pagan menjadi filosof, kemudian menghadirkan jawaban-jawaban seperti Aristoteles, ada Thales, ada Philo, ada Plato, ya, muncullah konsep-konsep mencoba menjawab tentang Tuhan. Pelajari sejarah, para filosof itu hadir kenapa? Mereka hadir untuk menjawab apa yang tidak bisa ditanya. Muncullah kemudian pemikiran-pemikiran yang pada akhirnya itu menjadi asbab mereka dihakimi di ranah sosial. Mereka bersidang di sidang karena mereka bertentangan dengan ajaran tradisi yang sudah lama dan berjamaah mengimani Tuhan itu politeis konsepnya. Nah, Paulus sendiri adalah orang yang menggambarkan diri sebagai ahli Taurat. Maka sebenarnya Paulus adalah orang yang meyakini Tuhan itu monoteis. Ada, kita lihat dalam 1 Korintus pasal ke-8 nomor 6, bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu Bapa. Dan bahkan Paulus sendiri tidak pernah mengajarkan Tritunggal. Tidak ada. Makanya secara sejarah Tritunggal itu hadirnya pertama sekali dari Tertullian. Nah, menariknya ajaran dari Tertullian ini itu kemudian dikembangkan oleh Athanasius, yang kemudian diadakan konsili digagas oleh Konstantin untuk merumuskan bahwa konsep Trinity ini adalah adanya hakikat yang sama antara Bapa dengan anak, dengan doktrin homoousios. Nah, doktrin homoousios ini belum rampung pada waktu itu. Tritunggal nggak ada waktu itu. Konsili Nikea itu tidak membahas Tritunggal, yang dibahas adalah tentang posisi Yesus sebagai siapa. Orang-orang pagan itu sudah terbiasa mengilahikan orang-orang yang dianggap luar biasa, Hercules, ya, dewa-dewa, udah biasa. Maka ketika ada tokoh bernama Yesus yang memiliki kebiasaan mukjizat, sesuatu yang di luar logik, wajarlah kiranya dijadikan sebagai sembahan. Bahkan Paulus, coba perhatikan bagaimana konsepsi dari orang-orang penyembah pagan. Ketika Paulus datang, mereka menuduh bahwa Paulus itu adalah bagian dari dewa-dewa. Lalu dia menyobekkan pakaiannya. Itu kebiasaan. Lihat seseorang yang dianggap melakukan hal supranatural langsung dianggap dewa. Makanya Paulus itu kan mengajar ke Athena, Roma, Filipi, Korintus. Orang yang sudah terbiasa mengilahikan makhluk. Nah,
Inilah yang dimaksud dengan sinkretisme. Ajaran monoteis dicampur dengan ajaran pagan. Apa muatan ini? Politik. Kenapa saya katakan politik? Yang orang yang bernama Konstantin ini, dia adalah seorang kaisar. Waktu dia mengatakan melihat salib di atas langit, waktu itu dia mau ngapain? Waktu dia mengaku bermimpi itu, dia mau menjajah Itali. Dan pada waktu itu kaisar-kaisar Romawi melakukan melakukan penjajahan, menganggap benar apa yang dia lakukan itu menggunakan nama dewa, menggunakan nama Tuhan. Makanya dia tidak ada yang tahu, tidak ada satupun sejarawan yang tahu kenapa ini si Konstantin bisa jadi Kristen. Hanya Kristenlah agama yang dekat dengan pagan konsepnya. Nah, maka pada akhirnya muncullah konsili digagas oleh Konstantin. Setelah itu apa yang terjadi? Konstantin yang menetapkan bahwa Kristen sebagai agama yang diterima oleh satu negara pada waktu itu pertama kali. Nah, dan lucunya ketika si Konstantin meninggal, si Athanasius dengan idenya pemenang konsili justru dianatema setelah si Konstantinnya meninggal. Kenapa? Tritunggal dianggap bidat, Unitarian yang diterima selama kurang lebih 20 tahun. Tuh ajaran Kristen tuh begitu sejarahnya. Dan itu jelas literaturnya semua. Gimana dari yang dari tadi kita bahas? Mbak Ewe ada yang mau meninggal. Kenapa? Bantah? Ya, jadi ya saya nggak mengelak kalau yang dikatakan kekristenan itu dikait-kaitkan ya seperti ya penyebaran Injil itu kan memang harus ke berbagai bangsa ya. Jadi di situ Roma berperan juga dari ya kekaisaran Roma. Wajar kalau menurut aku dikait-kaitkan dengan dewa matahari, hari apa Paskah kami, hari Hanap. Oke, gini aja deh Mbak Ewe, gini aja Mbak Ewe. Saya nanya satu hal, Mbak Ewe nggak bisa jawab, saya turun deh. Mbak Ewe tahu nggak original teks Mbak Ewe apa? New Testament, perjanjian barunya, original teksnya apa? Yunani. Nah, bahasa Yesus apa? Kalau kita tahu ya di bahasa Yesus apa Mbak? Itu memang Hebrew ya. Jadi bukan Hebrew, Ibrani dan Yunani itu kitab yang kita pakai yaitu Perjanjian Lama, Perjanjian Barunya memang iya, enggak maksud saya Mbak Ewe. Mbak Ewe menerima Mbak Ewe tahu kan bahasa Yesus itu bahasa apa? Ibrani, Aramaik sebelum Hebrew. Nah, jadi kalau Mbak Ewe menerima kitab Mbak Ewe yang 400 tahun setelah kejadian dengan bahasa yang berbeda dengan yang punya firman, itu sama saja saya menerima Al-Quran di abad 11 dengan bahasa Mandarin. Paham nggak Mbak Ewe? Enggak, karena saya tahu. Iya, karena alfabetnya berbeda, orangnya berbeda, civilizationsnya berbeda. Tunggu, civilization tetap sama ya. Di situ memang di zaman Yesus memang yang berperan adalah Roma itu Yunani. Mbak Ewe tahu nggak? Mbak Ewe tahu nggak? Kodeks tertua Mbak Ewe namanya Sinaiticus dan Vaticanus. Vaticanus itu nama kodeks ini tergantung yang ditemukannya di mana. Vaticanus itu artinya ditemukan di Italia, di Roma. Sinaiticus itu artinya di Gunung Sinai. Itu jauh dari Israel. Nah, itu sama itu yang tadi saya bilang. Dalam Alkitab. Tapi saya yang tidak tertulis dalam Alkitab. Itu sejarah, Pak. Itu fakta sejarah. Itu fakta sejarah. Nggak, tunggu sebentar. Mbak Ewe menerima kitab Mbak Ewe dengan bahasa Yunani 300 tahun setelah kejadian. Itu sama saja saya menerima Al-Quran 300 tahun setelah kejadian, abad 9, abad 10. Sabar ya. Dengan bahasa Mandarin. Mbak Ewe ketawain saya kan kalau saya percaya itu. Nah, sama, saya juga seperti itu melihat Mbak Ewe. Iya kan ya Yesus kan memang lahir memang tidak jauh dari situ rasul sendiri yang menuliskan ya, rasul ya yang
ke-12 ya murid-murid Yesus yang bersama dia yang menulis. Itu asumsi, Mbak. Itu asumsi. Sementara gereja Sama sendiri dua bilang juga bukan. Aduh, ini orang apa jangan. sih? Nggak ada Iya, kita lagi arahnya. diskusi Ya, itu ya. kalau dikatakan asumsi itu ya nggak benar juga ya, karena memang tertulis apa yang di situ. Tertulisnya di? Penulisnya jelas ya, penulis jelas di Alkitab ini Oke. penulisnya jelas. Oke. Yang menuliskannya jelas. Jadi kalaupun Ya, ada yang mengatakan menemukan situs ya seperti itu, ini ada nama Sinaiticus ya dari Nah, oke. Ini saya tunjukin aja deh, Mbak. Jadi Mbak nggak begitu. Iya, Mbak, saya tunjukin aja ya, biar Mbak nggak ini banget ya, nanti nggak repot ngebantahnya. Ini saya tunjukin dari Catholic Identity. Ini kalau saya tulis a service Brisbane, a service ini pelayanan, a Brisbane Catholic Educations. Ini edukasi Katolik. Di sini ditulis mereka membahas siapa yang menulis gospel dan kapan. Saya translate ini ya. Untuk Mark ini berarti Markus. Penulis Injil yang menyandang nama Markus tidak diketahui. Habis itu kita ke Matius. Penulis Injil yang menyandang nama Matius juga tidak diketahui secara pasti. Habis itu kita ke Luke. Penulis Injil yang menyandang nama Lukas juga tidak diketahui secara pasti. Ini terakhir nih harapannya, John atau Yohanes. Penulis Injil yang menyandang nama Yohanes masih menjadi misteri. Ini dari Katolik. Habis itu kita ke Scholars, Mbak. Ini dari Birth Earthman, New Testament Scholars. Scholars ini memang pelajar ya. Dia juga membahas, ini nama pastornya Keith Long, ini orangnya. Dia pastor. Dia menulis siapa yang menulis Perjanjian Baru. Di sini dia bilang pendapat berbeda-beda mengenai penulis keempat Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Beberapa orang menyatakan bahwa ini adalah nama sebenar dari para ahli Taurat. Namun sebagian besar pakar, ini sebagian besar pakar ya, bukan sebagian kecil ya, sebagian besar pakar menyimpulkan bahwa nama-nama tersebut hanyalah nama samaran dan Injil ditulis secara anonim. Nah, kalau abis itu kalau kita Google, Mbak, Perjanjian Baru complete oldest-nya, yang tertuanya. Di sini disebut Codex Sinaiticus. Ya. Kita search nih Codex Sinaiticus. Ini Codex Sinaiticus. Ini website-nya langsung dari kekristenan, dari The Library, British Library, National Library of Russia, St. Catherine, Leipzig. Di about-nya, saya translate ya. Codex Sinaiticus, sebuah manuskrip Alkitab Kristen yang ditulis ya, bukan ditemukan ya, ditulis pada pertengahan abad keempat, berarti 300 tahun setelah kejadian. Berisi salinan lengkap Perjanjian Baru Kristen yang paling awal. Yang paling awal berarti sebelumnya nggak ada ya. Nah, jadi itu yang tadi saya bilang, Mbak menerima kitab ini dan mengklaim kalau ini yang nulis itu murid-murid Yesus yang nggak bisa bahasa Yunani. Itu sama saja saya menerima Al-Quran di abad 11 dengan bahasa Mandarin. Padahal Nabi Muhammadnya di Timur Tengah berbahasa Arab.